Shalom saudara-saudara semua. Shalom, shalom semuanya. Ya, semoga kita semua masih sehat gitu ya. Masih sehat walaupun ini musim sakit beberapa minggu ini. Puji Tuhan, kita masih bisa belajar bersama Sekolah Sahabat dan kita sudah sampai di pelajaran yang ke-11 dengan judul Ditangkap dan Diadili. Seperti judulnya, ya ini sudah masuk ke momen-momen terakhir Yesus, benar-benar momen terakhir ya. Yesus sebelum dia akhirnya disalibkan. Begitu. Dan ada banyak sekali momen yang menurut saya sangat bagus untuk dipelajari ya. Sangat mengharukan, intensitasnya semakin tinggi begitu ya. Dan Hmm, biarlah kita mendapatkan pelajaran rohani yang baik boleh kita ambil nanti sepanjang pelajaran ini. Begitu kira-kira. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, Mas Yansen dipersilakan untuk pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mohon mampukanlah kami untuk mengerti pelajaran ini. Berikanlah kami hikmat dan pengertian. Bukakanlah hati dan pikiran kami. Untuk juga hambamu dan saudara Bill yang berdiskusi. Biarlah kami dapat memperkatakan firman-Mu saja. Dan biarlah pendengar yang juga ikut berdialog bersama kami menonton video ini. Biarlah Engkau berikan hikmat dan pengertian. Untuklah kami Bapa agar kami dapat belajar dari penderitaan-Mu. Dan kami dapat hidup sesuai turut dengan kehendak-Mu. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Baik, saudara-saudara semua, kita masuk ke Markus pasal 14 ya. Pelajaran pekan ini, Markus pasal 14. Markus itu selesai di Markus 16, jadi ini sudah di ujung-ujung gitu ya. Baik, Mas Ya, Hansen, dipersilakan. oke. Ya, kita akan mempelajari apa yang disebut dengan narasi penderitaan. Ya, bahasa Inggrisnya passion narrative, ada yang bilang gitu ya. Hmm, Makanya ada film The Passion of Christ itu kan itu ya. Passion itu kan itu penderitaan. ya, Ya, kalau orang sekarang menganggap passion itu minat gitu ya. apa passionmu? Ya, tapi passion itu ya apa sesuatu yang layak untuk diperjuangkan, penderitaan itu ya. Passion naratif, narasi penderitaan dari Yesus Kristus dalam Injil Markus, versi Injil Markus. Oke, kita buka Bil, Markus 14 ayat 1 dan 2. Oke. Ya. Tapi jangan dibaca dulu, buka dulu aja ayatnya. Nah, karena sebelum dibaca saya mau terangkan sesuatu Hmm, yang udah diketahui oleh teman-teman semua kalau mengikuti pelajaran sebelumnya, ya, yaitu tentang kisah selang-seling ya. ya. Kita udah sering belajar ini satu triwulan ini ya. Kisah selang-seling itu adalah ciri khasnya Markus. Ciri khas gaya ceritanya Markus, gaya menulisnya Markus. Orang bahasa Inggris bilangnya sandwich story. Oke, apa maksudnya? Ya seperti sandwich. Ya, roti isi kan, ada roti, kemudian ada isinya, entah daging, entah sayur, baru kembali ke roti lagi. Roti, isi, roti. Ya, itulah cerita selang-seling, kisah selang-seling. Ada cerita, rotinya diselingi oleh cerita lain, meskipun cerita pertama belum selesai. Ya, kemudian baru kembali ke cerita pertama lagi. Hmm, Seperti sandwich, seperti roti isi dia. hmm, Ya. Dan ini adalah disertasi dari penulis sekolah sahabat kita, Tom Shepherd. Tom Shepherd itu adalah pakar perjanjian baru, tapi secara khusus dia adalah pakar Injil. Lebih khusus lagi, dia pakar Injil Markus. Disertasi beliau itu tentang Injil Markus, tentang sandwich story, tentang kisah salang-seling. Ini judul disertasi beliau. The definition and function, definisi dan fungsi of Markan intercalation. Dari interkalasi Markus. Nah, itulah dia interkalasi itu, kisah selang-seling. As illustrated, seperti yang diilustrasikan in a narrative dalam narasi analisis, ya dalam analisis naratif dari 6 passages, dari 6 teks. Oke, jadi ada 6 teks dalam Injil Markus yang adalah kisah selang-seling, yang adalah sandwich story, intercalation tadi. Oke, apa yang dijelaskan di sekolah sahabat kita ini, ya, itu adalah rangkuman dari apa yang sudah dijelaskan di disertasi beliau. Nah, benar. makanya bagus kalau saudara-saudara punya waktu untuk membaca disertasi beliau ya. Hmm. Untuk kisah selang-seling yang kali ini itu ada di halaman berapa, Bil? Coba dilihat di daftar isi. Oke, kita selang kisah yang kelima ya. Ya, kisah selang-seling yang kelima. Halaman 241 sampai 264. Ya, jadi saudara-saudara bisa baca disertasi ini halaman 241 sampai halaman 264. Itu ada kisah selang-seling yang akan kita pelajari sebentar lagi. Hmm. Itu, Bil.
Oke, selalu struktur kisah selang-seling kali ini gimana strukturnya? Bagian luarnya ya adalah rencana untuk membunuh Yesus. Oke. Kemudian diselingi dengan Yesus diurapi. Lalu kembali lagi ke rencana untuk membunuh Yesus. Ya, roti rencana untuk membunuh Yesus, isi Yesus diurapi, kembali ke roti lagi rencana untuk membunuh Yesus ya. Di sini adalah pengkhianatan Yudas ya itu ya. Di bagian luar yang keduanya Hmm. itu. Oke. Sekarang kita baca rencana untuk membunuh Yesus ya. Iya. Oke. Markus 14 ayat 1 sampai 2. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari raya Paskah dan hari raya roti tak tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ya, dikatakan di situ Paskah tinggal 2 hari lagi. Ya, berarti pertemuan ini mungkin terjadinya Selasa malam atau Rabu. Nah, itu aja ya secara setting waktu ya. Kalau nggak Selasa malam, Rabu, 2 hari sebelum Paskah. Oke. Nah, sekarang belum selesai ini rencana untuk membunuh Yesus ini. Ya, kisahnya belum selesai, sudah diselingi oleh cerita lain, cerita Yesus diurapi. Nah, inilah kisah selang-seling ya. Cerita pertama belum selesai, diselingi oleh kisah kedua. Bagian dalamnya, bagian isinya ya. Nah, kita baca Yesus diurapi, kita baca dulu ayat 3 sampai 9. Sorry, kita baca ayat 3-nya aja deh. Oke. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Oke, ada wanita yang mengurapi Yesus. Ya, kalau kita ikut kuis Alkitab, kita akan ditanya siapa wanita yang mengurapi Yesus. Ya, kita akan jawab dengan semangat gitu ya. Maria, ya. Oke, bukan jawaban yang salah, tapi kita harus tanya lagi ke yang ngasih kuis. Menurut Injil yang mana? Ya, menurut Injil yang mana? Karena di sini Markus dalam mencatat cerita ini nggak menyebutkan nama perempuan yang mengurapi Yesus itu. Hmm. Disebut sebagai apa wanita itu, seorang perempuan disebutnya begitu saja ya. Nanti itu ada tujuannya. Itu akan kita bahas nanti. Oke. Tapi menurut versi Injil Markus, nama perempuan yang mengurapi Yesus tidak disebutkan, ya. Kita tahu itu Maria, untuk membuktikan bahwa itu memang Maria, kita buka versi Injil lain, kita buka Yohanes 12 ayat 3. Ini ya. Ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Oke. Kita tahu ya ini Maria ya. Jelas Yohanes 12 ayat 3. Nah, sekarang ada minyak yang namanya minyak narwastu, ya. Ini juga kita harus bahas ini, minyak narwastu ini. Ya. Narwastu ini adalah minyak aromatik yang dia itu sangat mahal dan dia berasal dari tanaman. Nah, saya baca beberapa komentari, ya, itu akar tanamannya yang diambil untuk apa membuat minyak narwastu ini. Hmm. Dan tanamannya itu berasalnya dari India atau Nepal, dari sekitar wilayah Himalaya. Ya, kalau dia ada di wilayah Israel, di tanah Israel pada abad pertama, berarti itu impor, saudara-saudara. Ini minyak impor. Oke, jauh loh daerah Himalaya ya sampai ke tanah Israel jauh ya. Jadi ini impor, minyak ini impor. Itu yang perlu kita tahu ya. Oke, kita lanjutkan Bill ayat 4 sampai 5. Markus 14 ayat 4 sampai 5. Oke. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Oke, ini yang perlu kita tahu. 1 dinar itu kira-kira adalah upah 1 hari, Hmm. upah pekerja selama 1 hari. Minyak ini harganya lebih dari 300 dinar. Oke, kalau 1 hari 1 dinar
Berarti 1 tahun tinggal kita kalikan 360 hari. Iya. 1 tahun 360 dinar. Itu upah setahun. Kalau minyak ini harganya lebih dari 300 dinar, berarti dia hampir seharga upah 1 tahun. Yang adalah 360 dinar. Ya kan? Kalau upah setahun 360 dinar, berarti lebih dari 300 itu kan udah mendekati 360. Iya. Udah hampir gaji setahun ini, minyak ini harganya. Ya, itulah kenapa tamu di jamuan makan malam itu, ya, yang di sini nggak disebutkan namanya gitu ya, itu gusar, gusar. Dianggap apa yang dilakukan oleh wanita ini, dia dilakukan oleh perempuan ini, ya, memberikan minyak narwastu, mengurapi Yesus dengan minyak narwastu, itu dianggap sebagai pemborosan. Hampir 1 tahun gaji dipakai untuk sekali momen, sekali pengurapan, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ayat 6 sampai 9 ya. Oke. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Iya, meskipun para tamu memprotes, menuduh bahwa yang dilakukan oleh perempuan ini adalah pemborosan, ya, lebih dari 300 dinar, hampir 360 dinar, hampir upah setahun kamu borosin begitu saja, wahai perempuan. Ya, Yesus membela perempuan ini. Yesus membela perempuan ini. Kenapa dibela? Karena yang pertama, ya, mereka bisa menolong orang miskin kapan saja. Tapi Yesus nggak akan ada bersama dengan mereka kapan saja. Ya. Ayat 7. Aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Maksudnya apa? Akan ada nanti saatnya Yesus mati kemudian bangkit. Setelah itu Yesus akan naik ke surga. Dan setelah itu Yesus nggak akan hadir lagi secara fisik, secara langsung bersama-sama dengan murid-murid. Hmm. Ya, tapi pada saat itu orang miskin masih ada dan masih bisa ditolong, gitu ya. Tapi saat Yesus sudah bangkit, sudah naik ke surga, Yesus nggak ada lagi secara fisik langsung bersama-sama dengan mereka. Oke, jadi lebih penting untuk sekarang mengurapi Yesus yang akan segera pergi. Ya. Kemudian di ayat 8 Yesus bilang, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Oke. Wanita itu kemungkinan mengurapi Yesus itu sebagai bentuk penyembahan. Tapi Yesus menginterpretasikannya secara lebih dalam. Bagi Yesus, wanita itu mengurapi Yesus itu adalah pengurapan sebelum penguburan, pengurapan sebelum kematian. Dan Hmm. memang kita tahu sesaat lagi Yesus akan mati, ya, karena kita melihat catatan peristiwa yang sudah terjadi. Tapi orang-orang di situ belum benar-benar sadar itu. Ya. Jadi ini adalah perbuatan yang baik yang dibela oleh Yesus, ya, mengurapi Yesus yang akan pergi, tidak akan lagi bersama-sama dengan murid-murid secara fisik dan mengurapi Yesus yang akan mati. Perempuan inilah satu-satunya orang yang mengurapi Yesus sebelum kematiannya. Ya. Kalaupun nanti setelah dia bangkit gitu ya, kemudian perempuan-perempuan tuh membawa rempah-rempah menuju ke apa kubur Yesus ya, kemudian kuburnya kosong itu kan nanti ya. Ya itu kan sudah terlambat ya, karena Yesusnya sudah bangkit itu. Sebelum kematian hanya perempuan ini yang mengurapi Yesus. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini cerita Yesus diurapi, baru dilanjutkan lagi rencana untuk membunuh Yesus. Hmm. Oke. Nah, kita lanjutkan, Bill. Ayat 9 sampai 11. Sorry, ayat 10 sampai 11. Oke. Yudas mengkhianati Yesus. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari kedua belas murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Oke. Ya, kalau di awal tadi mereka sudah berencana ya untuk apa? Untuk membunuh Yesus ya para imam itu ya. Hmm. Tapi mereka belum punya apa istilahnya strategi yang ampuh Ya. untuk membunuh Yesus. Mereka belum punya sarananya. Kemudian diselingi dengan cerita lain, diselingi dengan cerita Yesus diurapi. Ya, sekarang baru kembali lagi ke rencana membunuh Yesus dan tanpa disangka-sangka ternyata sarana yang efektif untuk membunuh Yesus itu datang dari muridnya sendiri, datang dari Yudas Iskariot. Ya.
Dan harus ditekankan oleh Markus, salah seorang dari ke-12 murid. Untuk menambah ironinya, 12 murid lah sarananya. Yang di ayat 1 dan ayat 2 itu masih belum ketemu, ternyata salah satu dari 12 murid lah yang jadi sarana untuk membunuh Yesus. Ya. Hmm. Dan ya, si Yudas ini ya dijanjikan sejumlah uang yang nggak disebutkan jumlahnya berapa. Ya lagi-lagi ya kalau kita ikut kuis Alkitab ya. Berapa jumlah Yudas Iskariot menjual Yesus? 30 keping perak, kita akan jawab begitu kan? Kita tanya balik yang ngasih kuis, menurut Injil yang mana? Karena menurut Injil Markus nggak disebut 30 keping perak. Meskipun betul ya, betul 30 keping perak, tapi di sini jumlahnya nggak disebutkan. Ya, ada alasannya, nanti saya akan jelaskan. Tapi nggak disebutkan di sini jumlahnya berapa. Oke. Dan ini adalah pengkhianatan yang sangat besar ya. Tidak terlupakan nih pengkhianatan Yudas. Motifnya jelas keserakahan, kita semua tahu itu. Kita udah belajar itu sejak lama ya, sejak kecil ya. Ya, Dan yang paling jelas menyatakan kalau motifnya adalah keserakahan itu Injil Yohanes ya. Yohanes 12 ayat 4 sampai 6. Itu. Oke. Sekarang mari kita berhenti, kita jangan lanjut dulu ke bagian selanjutnya. Coba kita refleksikan, apa maksudnya kisah selang-seling ini? Kenapa dua kisah ini ditumpuk, digabung jadi sebuah kisah selang-seling? Ya. Di sini ada dua karakter yang paralel. Dua karakter yang harusnya dua karakter yang harusnya seia sekata. Karena kedua karakter ini sama-sama pengikut Yesus. Yang pertama adalah perempuan itu, yang kedua adalah Yudas. Dua karakter yang paralel, sama-sama pengikut Yesus. Ironinya, dua karakter ini justru melakukan tindakan yang bertentangan. Oke? Itu. Ya. Perempuan itu memberi minyak narwastu, pemberian yang luar biasa untuk Yesus. Itu sangat berlawanan dengan pengkhianatan Yudas. Yudas mengkhianati Tuhannya sendiri. Oke? Dan ini bagian yang sangat menarik ya. Nama perempuan ini nggak disebut, tapi nama Yudas disebut. Oke? Sebaliknya, nilai minyak narwastu yang diberikan oleh perempuan ini disebut, ya, tapi uang yang diterima oleh Yudas nggak disebut nilainya berapa. hmm. Oke? Jadi gini, dalam hal istilahnya apa ya, kebaikan, ya, subjeknya nggak disebut. Oke? Subjeknya nggak disebut. Yang disebut adalah yang berbuat jahat. Nama orangnya maksudnya. Oke? Tapi tindakan kebaikannya, nilainya, yang baik itu yang disebut. Menekankan seberapa besarnya itu. Tapi yang jahat nggak perlu disebutkan nilainya berapa. Karena berapapun nilainya, itu jahat. Jadi dalam berbuat baik, yang penting adalah tindakannya, bukan siapa orangnya. Oke? Dalam hal berbuat baik, nilai minyak narwastunya disebutkan lebih dari 300 dinar, tapi nilai Yudas menjual Yesus nggak disebutkan. Ya. Tapi untuk perbuatan jahat, yang ditekankan adalah siapa yang berbuatnya. Perempuannya nggak disebutkan namanya, tapi Yudas disebutkan namanya. Hmm. Oke? Ini gaya sastranya Markus untuk apa ya, memperdalam ironi dari kisah ini. Nggak penting siapa siapa yang berbuat baik, tapi perbuatan baik dia itu besar, lebih dari 300 dinar. Penting siapa yang berbuat jahat, Yudas. Tapi nggak penting seberapa besar nilainya, karena yang jelas dia itu jahat. Itu gaya sastranya Markus. Cerita ini diceritakan juga di Injil lain, tapi hanya Markus yang mempresentnya, yang menceritakannya dengan cara seperti ini. Dan itu ya sangat dalam maknanya. Ya, sampai sini Bil. Silahkan kalau ada tanggapan. Iya, aku catat yang poin terakhir ya. Ya. Apa yang dilakukan oleh. Oh, ya, lebih penting siapa ya? Hmm, betul. Oke, oke. Ini bagus banget ya. Iya. Eh, apa namanya? Ya, cerita ini menarik ya. Terutama ya nggak ngerti kenapa Markus kasih kenapa Markus kasih kisah selang-seling gitu kan. Bahwa eh ya ironi sih sebenarnya. Maksudnya ironinya kalau kita tarik ke Yesus.
maksudku gini, oke murid-murid yang lain kan nggak tahu kalau Yudas akan mengkhianati. Mungkin nggak tahu, mungkin mereka tahu, aku nggak tahu. Tapi mungkin mereka kecenderungan, karena kalau saudara baca Ellen G. White udah jelas kan kecenderungan Yudas itu memang, apalagi di Injil lain itu temanya adalah keserakahan tadi Mas Yansen sudah bilang gitu. Aku nggak ngerti apakah murid-murid lain tahu kecenderungan itu atau mereka tidak peka terhadap motif Yudas itu sendiri gitu kan. Maksudku seandainya mereka peka, apakah mereka akan menghalangi hal itu terjadi gitu maksudku. Apalagi dengan impulsifnya Petrus kan. Tapi Hmm. tampaknya mereka nggak paham gitu kayaknya. Nah, tapi yang menarik di sisi cerita ini adalah sebenarnya Yesusnya. Maksudnya kamu tahu bahwa kamu akan mati, tapi kok dari dalam, nah itu kan sakit sebenarnya. Hmm. Iya, Ya kan, maksudnya itu kayak sakit banget gak sih? Kayak iya. kamu dikhianati oleh orang yang 3,5 tahun sama kamu gitu. Hmm. Itu kan kayak gimana ya perasaannya? Ya, kalau bisa orang lain aja sekalian Iya harusnya kalau kan? oke terjadi Tuhan, tapi kalau bisa jangan dia gitu. Mungkin maksudku gini loh. Iya. Oke, kalau aku nggak mau jadi Yesus, tapi maksudnya dan aku nggak bisa juga. Tapi maksudnya seandainya itu harus terjadi, seandainya cawan itu terjadi, kok dari Yudas gitu? Hmm. Kenapa nggak dari siapa kek atau ini Iya. gitu kan? Tapi dari inner circle ya itu kan sakit banget ya. Itu sakit banget ya. Itu yang aku ya sedih sih. Itu sedih banget sih. Kalau misalnya kita coba berpikir gitu ya, serumah, seatap, seperjalanan, selapar, sekenyang, ya kan? Iya. Hmm. Apa apa tuh namanya? Kukira kita asam dan garam itu. Iya. Iya kan? Tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Ya itu sedih sih. Nah, ini satu kutipan ya dari early writings tentang tentang pengkhianatan Yudas ya. Dikatakan seperti ini, setan telah menipu Yudas dan menuntunnya untuk berpikir bahwa ia adalah salah seorang murid Kristus yang sejati. Wah, ini susah banget sih. Setan menipu, ganti Yudas jadi kita gitu. Setan menipu kita dan membuat kita berpikir kita ini murid Tuhan. Hmm. Wah, coba. Biasanya setan itu menipu kamu itu sudah jauh. Ini enggak, kamu setan Iya. menipu kita murid Tuhan. Tapi Iya. nanti ada kutipannya yang lain lagi yang membuat setan menipu kita masih jauh itu ada, tapi itu untuk Petrus. Itu nanti. Hmm. Ya, tapi ini untuk Yudas itu ya. Menipu bahwa kita murid berpikir bahwa ia adalah salah satu murid Tuhan yang sejati. Tetapi hatinya selalu bersifat duniawi. Ini bagus banget ya. Ia telah melihat pekerjaan-pekerjaan Yesus yang luar biasa. Ia telah bersamanya melalui pelayanannya dan telah menyerah pada bukti yang sangat kuat bahwa ia adalah Mesias. Tetapi Yudas tertutup dan tamak. Ia mencintai uang. Ia mengeluh dengan marah tentang minyak wangi yang mahal yang dicurahkan ke atas Yesus. Nah, poin yang mau ku highlight adalah ini ya. Tetapi Yudas tertutup dan tamak. Ya, dari cerita ini kita ingin tahu motifnya apa gitu kan. Tamak, oke. Tapi ternyata bukan cuma tamak, tapi tertutup. Nah, lalu aku berpikir, apa maksudnya tertutup? Apa maksudnya tertutup? Nah, coba kita baca ya. Yudas sebagai alasan untuk ketamakannya mendesak agar minyak wangi itu dijual dan diberikan kepada orang miskin. Tetapi itu bukan karena ia peduli terhadap orang miskin, karena ia egois dan seringkali mengambil untuk kepentingannya sendiri apa yang dipercayakan kepadanya untuk diberikan kepada orang miskin. Ya, jadi dari keterangannya sudah jelas murid-murid yang memulai bertanya-tanya itu adalah Yudas itu sendiri, Hmm. gitu kan, penggunaan minyak itu. Walaupun di Markus tidak dijelaskan begitu ya. Nah, dan karena apa? Karena dia suka korupsi. Itu ya, ya ini kan deskripsinya adalah deskripsi korupsi ini. Iya. Betul. Deskripsi ini, tapi bukan karena dia peduli, karena dia mau ambil untung gitu kan. Nah, itu Iya. korupsi ya ini. Yudas Iya. tidak memperhatikan penghiburan dan bahkan kebutuhan Yesus. Dan untuk memaafkan ketamakannya, ia sering merujuk kepada orang miskin. Dan untuk memaafkan ketamakannya. Waduh, tindakan kemurahan hati dari pihak Maria ini merupakan teguran yang sangat tajam terhadap watak tamaknya. Jalan telah dipersiapkan bagi godaan setan untuk mendapat sambutan yang baik di hati Yudas. Yudas tahu betapa mereka, para imam dan penguasa, ingin mendapatkan Yesus dan menawarkan untuk mengkhianatinya kepada para imam kepala dan tua-tua demi beberapa keping perak. Kecintaannya terhadap uang menuntunnya untuk setuju mengkhianati Tuhannya ke tangan musuhnya yang paling kejam. Setan bekerja secara langsung melalui Yudas. Dan di tengah pemandangan perjamuan terakhir yang mengesankan, pengkhianat itu menyusun rencana untuk mengkhianati gurunya. Ya, nanti kita belum masuk ke Last Supper, tapi maksudnya gini, Yudas itu bersama dengan Yesus sejak lama, dan dari keterangan ini bahwa dia itu yang ditugaskan untuk mengurus financial.
Hmm. dan dia sering melakukan korupsi. Ya, teguran pertama, jangan korupsi. Itu sangat jelas, jangan korupsi, ya kan? Tapi teguran yang kedua adalah hal-hal kecil itu membuat Yudas semakin tamak gitu ya. Maksudnya di sini dibilang jalan telah dipersiapkan bagi godaan setan untuk mendapatkan sambutan yang baik di hati Yudas. Artinya Yudas mengkhianati itu bukan terjadi satu malam, saudara. Tapi itu sudah dipersiapkan. Maksudnya dia sudah menyiapkan hatinya sendiri untuk mengkhianati karena Ya, kecenderungan yang tamak itu, gitu. ya, Karena hal-hal kecil. Jadi bukan cuma ini, mungkin ada cerita lain yang tidak dicatat di sini, tidak dicatat di Injil yang dia lakukan, gitu kan. ya. Tapi yang dilakukan di sini adalah kumulasi ya apa hal-hal ketamakan yang dia sudah buat dari dulu. Hmm. Itu yang pertama ya soal ketamakan. Tapi tadi saya satu hari lagi dari Ellen juga dia bilang tetapi Yudas ini tertutup dan tamak. Ya bagaimana mungkin kalau saudara korupsi tidak tertutup? Ya kan logikanya kan? Ya. Kalau saudara korupsi pasti saudara tertutup. Hmm. Saudara tidak transparan. Nah, jadi hati-hati. Ya sifat-sifat tidak transparan, sifat-sifat seperti ini, wah itu sangat berbahaya ya. Sudah selangkah lebih dekat kita menjadi Yudas, gitu Ya. kan. Tapi memang memang apa namanya tema utamanya itu adalah maruk ya, Maruf. ketamakan. Ya. Iya, mungkin itu Mas Jansen dari saya. Iya. Membaca kutipan Ellen G. White ini ya, saya jadi teringat serial The Chosen. The Chosen itu adalah serial TV tentang kehidupan Yesus. Hmm. Oke. Dia ada beberapa episode dan beberapa season. Sekarang udah season 4. Dia menggambarkan karakter Yudas itu ya, persis seperti yang dijelaskan oleh Ellen G. White di sini ya. Hmm. Jadi dia ini apa tamak itu, tamak ya. Tapi dalam ketamakannya itu dia nggak bisa menolak Yesus karena Hmm. dia tahu betul Yesus itu Mesiasnya. Dia tahu Yesus yang benar gitu ya. Iya, itu kan dia telah menyerah pada bukti yang sangat kuat bahwa ia adalah Mesias. Buktinya Iya. udah terlalu banyak bahwa Yesus itu Mesias. Jadi dalam keduniawiannya, dalam ketamakannya, dia nggak bisa menolak Mesias. Aduh, aku mau tolak juga gimana? Ini udah jelas banget buktinya dia Mesias. Iya, 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 iya. Tapi di satu sisi dia tetap berpegang sama ketamakannya dia. Main dua kaki dia. Iya, dan memang nggak dijelaskan di Alkitab ya kalau Yudas pernah korupsi dana yang dia pegang sebagai bendahara itu. Tapi serial The Chosen itu membuat adegan-adegan tambahan ya, adegan filler lah kita sebutnya ya, di Iya, mana iya. dia dari pundi-pundi pas lagi sepi dia ambil, Oh gitu ya. disisihkan untuk dia. Iya, saya nggak tahu ya apakah sutradara dari serial The Chosen, Dallas Jenkins ya, membaca tulisan Ellen White atau enggak ya. Ya atau mencari komentari yang lain yang mungkin dikompilasi. Tapi menarik ya. Dia, Iya, dia. tapi imajinasi dari si sutradara dalam ya ini kalau kita mau membuat kisah di Alkitab menjadi sebuah film, series, itu kan butuh imajinasi kan. Iya, tentu. Ya. Ya, dan sebagai sutradara dia mengimajinasikan Yudas ini kok bisa sampai mengkhianati. Dia mengimajinasikan ada progresnya. Iya, nggak bisa begitu saja. Iya, dalam serial itu dijelaskan tanda-tanda bahwa dia ini akan mengkhianati itu muncul berkali-kali dan salah satunya dia korupsi. Itu dimunculkan di serial The Chosen ya. Nah, Hmm. sangat menarik itu. Ya, jadi ya, saya rasa serial The Chosen itu meskipun dia filler sifatnya ya, imajinatif tapi dia bisa menangkap karakter Yudas itu dengan baik seperti yang dijelaskan oleh tulisan Ellen G. White ini juga. Tapi kalau tulisan Ellen G. White itu beda, dia jelas inspired Ya, ya, gitu. inspire. Seperti itu, Bill. Ya, ya, ya. Tapi ya poin ini bagus sekali ya, terutama tentang ya ketamakan uang ini ya dan tantangan ya bermain bermain dua kakinya itu sih yang berbahaya menurutku. Berarti Ya, maksudnya gini, berarti ini sorry agak panjang. Berarti maksudnya kita at the same time bisa aktif pelayanan, tapi at the same time kita bisa kayak gini. iya, Nah itu kan iya. berbahaya sebenarnya. Suam-suam buku kan, kalau kamu itu memang kayak gini ya sekalian aja biar tahu belangnya. Tapi Hmm, tertutup dan tidak kelihatan itu yang susah. iya. Ya itulah Gitu. Yudas ya. Oke, Semoga kita tidak seperti itu. amin. Amin. Kita lanjut? Kita lanjut dengan Yesus makan Paskah dengan muridnya ya. Ya, Kita baca ayat 12-nya aja, Bill. oke. Yesus makan Paskah dengan muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau dihendak, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Oke. Ya di sini dikatakan latar waktunya adalah pada hari pertama roti tidak beragi. Hmm. Ya, saat domba Paskah dikorbankan.
Ya, berarti ini adalah perjamuan makan malam Paskah. Hmm. Perjamuan makan malam Paskah itu ya jelas Kamis malam, itu jelas ya. Jadi ini jelas kita bisa tahu latar waktunya ini Kamis malam. Oke. Nah, untuk mempersingkat durasi ya, kita nggak usah bahas bagaimana murid-muridnya ini mencari ruangannya, ya. Iya. Ya, itu cukup penting ya. Tapi kita langsung ke bagian di mana mereka perjamuannya ya, Makan aja. makannya, oke. Kita langsung ke ayat 22-nya, Bil. Oke. 22 kita baca sampai 25 ya. Oke, tapi sebelum dibaca ini saya ada komentar dulu. Sebagai Nah. pengantar ya sebelum baca ini. Perjamuan kudus itu adalah upacara yang baru ya. Jadi sebelum momen ini nggak ada yang namanya upacara ritual perjamuan kudus tuh nggak ada. Ini upacara yang baru dibuat oleh Yesus pada saat ini. Oke. Tapi bukan berarti upacara perjamuan kudus itu benar-benar baru sepenuhnya. Ya, dia baru tapi nggak sepenuhnya baru. Kenapa? Karena dia adalah kesinambungan, kelanjutan dari Paskah Perjanjian Lama. In fact ini dilaksanakan pada saat Paskah juga. Oke? Ya. Paskah Perjanjian Lama itu memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Dan setelah mereka keluar dari Mesir, mereka jadi umat perjanjian Allah. Perjanjiannya diteguhkan di Sinai. Oke, nah, perjanjian bangsa Israel dengan Allah dalam perjanjian lama itu dimeteraikannya dengan apa? Dengan darah, dengan darah. Nah, kita buka Keluaran 24 ayat 8. Hmm. Keluaran. Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Oke, ya darah perjanjian. Oke, jadi darah ini mengesahkan perjanjian. Darah ini memeteraikan perjanjian. Ya. Perjanjian bangsa Israel, perjanjian lama dengan Tuhan itu dimeteraikannya dengan darah anak domba. Oke, itulah Paskah. Ya, perjamuan kudus itu adalah upacara yang baru, tapi dia adalah kelanjutan kesinambungan dari Paskah ini. In fact, benar-benar ini dilaksanakannya saat hari raya Paskah memang. Hmm. Seperti itu ya. Oke. Nah, dengan pengetahuan latar belakang perjanjian lama ini, baru kita baca Markus 14 ayat 22 sampai 25. Silahkan, Bill. Oke, 22 sampai 25. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku minumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Oke, ini yang menarik ya. Dalam apa makan malam Paskah ini ya, biasanya itu ada domba. Oke, di sini nggak ada domba. Ya, nggak ada mereka makan domba. Menunjukkan bahwa di situ domba itu ya sudah digenapi ya karena Yesuslah dombanya. Jadi mereka nggak melakukan upacara makan malam Paskah seperti biasanya. Umumnya makan malam Paskah itu pasti ada dombanya. Umumnya dari perjanjian lama sampai makan malam Paskah terakhir sebelum yang ini, yang tahun sebelumnya, setahun sebelum yang ini itu pasti ada dombanya. Tapi kali ini udah nggak ada dombanya, ya karena dombanya ada bersama-sama dengan mereka Yesus sendiri. Hmm. Ya, roti itu melambangkan tubuh Yesus, darahnya itu melambangkan darah Yesus. Yesuslah dombanya, itu ya. Dan di ayat 24 ya, Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Sangat mirip gaya bahasanya dengan Keluaran 24 ayat 8 tadi kan. Ya inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ya, karena memang ini adalah kutipan tersirat, alusi istilahnya, alusi dari Keluaran 24 ayat 8. Ya. Kalau pada Keluaran 24 ayat 8, bangsa Israel perjanjiannya dengan Tuhan diurapi, bukan diurapi, dimeteraikan dengan darah anak domba, maka perjanjian baru dia dimeteraikan dengan darah anak domba, yaitu Yesus Kristus. Oke.
Perjanjian lama dimeteraikan dengan darah anak domba, perjanjian baru dimeteraikan juga dengan darah anak domba, yaitu Yesus Kristus sendiri. Itu maknanya perjamuan malam ini ya. Oke, kita lanjutkan Bill ke ayat 26, Oke. 14. Ya, Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. ya. Ini berbicara tentang akhir perayaan Paskah. Ya. Hmm. Kalau kita baca tulisan-tulisan Yahudi pada era Bait Suci kedua, ya, yang disebut Second Temple Period itu ya, itu ada beberapa tulisan, contohnya misalkan Jubile 49 ayat 6, kitab Yobel ya, itu. Kemudian kita juga baca misalkan tulisan dari Pilo dari Alexandria. Pilo ini adalah seorang filsuf Yahudi Helenistik ya. Dia menulis buku yang judulnya The Special Laws 2.148. Itu dijelaskan bahwa memang orang Yahudi menyanyikan himne setelah selesai perjamuan Paskah. Itu dijelaskan, itu jadi tradisi. Oke, by the way itu Philo, Bill. Oh, Philo, iya. 2.148. 2.148. 148-nya nyambung. Iya, Ya. dijelaskan bahwa memang di akhir perjamuan Paskah, orang Yahudi itu memang terbiasa untuk menyanyikan himne. Ya. Kemudian kita bertanya lagi, himnenya apa yang mereka nyanyikan? Lagu Sion nomor berapa? Ya, belum ada lagu Sion waktu itu ya. Ya, tapi mereka menyanyi itu himnenya itu diambil dari Mazmur 113 sampai Mazmur 118. Ya, itu jelas. Apa buktinya kalau mereka nyanyi dari Mazmur 113 sampai Mazmur 118? Buktinya tercatat dalam Misnah. Ya, Misnah itu kan mencatat tradisinya orang Yahudi kan. Nah, dalam Misnah Pesach, ya, Misnah Pesach itu berarti Misnah tentang Paskah ya. Misnah Pesach 10.6 sampai 7. Nah, itu dijelaskan bahwa memang himne yang biasa dinyanyikan setelah akhir Paskah itu adalah Mazmur 113 sampai Mazmur 118 ya, Hmm. yang memang isinya adalah memuji Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dari Mesir dan lain sebagainya. Isinya Mazmurnya begitu. Itu ya. Nah, jadi kita tahu sekarang apa yang mereka nyanyikan di sini ya, saudara-saudara ya. Oke, kita lanjutkan. Karena ini bukan inti ceritanya sebenarnya. Kita Iya, lanjutkan iya. ayat 27 sampai 28. Oke. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Oke, di sini Yesus bilang kalau kamu semua maksudnya murid-murid ya, kamu semua akan tergoncang imanmu. Ya, kata tergoncang ini yang kita harus lihat apa maksudnya. Kita buka Bil ayat ini dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Ayat ini ya 27 ya. Oke, kata tergoncang dalam bahasa aslinya adalah skandalis thisese. Skandalis thiseste. Berasal dari kata skandalizo. Oke. Dan di sini dia dalam bentuk pasif. Dalam bentuk pasif, dalam makna pasif. Maksudnya gini, mereka ini apa? Jatuh, tergoncang. Itu bukan dengan sengaja. Mereka bukan sengaja untuk jatuh, bukan dengan sengaja untuk tergoncang. Ya. Ini pasif, bukan dengan aktif. Nah, itu. Ya. Artinya mereka ini bisa jatuh, bisa tergoncang, bisa gagal itu karena kelemahan mereka. Bukan menyengajakan diri untuk jatuh, untuk tergoncang. Itu ya. Itu maknanya dalam bahasa aslinya. Dan di sini ya Yesus menubuatkan murid-muridnya akan meninggalkan dia. Yesus mengutip Zakaria 13 ayat 7 ya. Di dalam Zakaria 13 ayat 7 dinubuatkan bahwa ada pedang yang akan memukul gembala sehingga domba-dombanya tercerai-berai. Ya kan, pedang memukul gembala sehingga domba-dombanya tercerai-berai. Siapa gembalanya? Gembalanya adalah Yesus. Yesus akan dipukul oleh pedang. Artinya apa? Yesus akan ditangkap, diadili.
Ya, kenyataan bahwa Yesus ditangkap, diadili, dipukul oleh pedang itu akan membuat domba-dombanya, ya, murid-muridnya tercerai-berai. Domba-dombanya meninggalkan dia saat dia ditangkap dan diadili. Gitu ya. Tapi Yesus bukan hanya menubuatkan tentang kegagalan murid-murid yang akan meninggalkan dia. Yesus juga memberikan pengharapan. Ya, pengharapan bahwa dia nanti akan bangkit. Ya, ayat 28 kan, sesudah aku bangkit, dia akan bangkit. Oke. Dan Yesus juga menubuatkan bahwa dia akan pergi mendahului para murid ke Galilea. Ya, ini penggenapannya akan kita lihat nanti nih di Markus 16 ya. Jadi kita nggak perlu bahas sekarang. Oke. Ya, tapi itu dia. Yesus memberikan pengharapan dia akan bangkit. Yesus memberikan pengharapan bahwa dia akan mendahului murid-murid ke Galilea. Ya, jadi ada pengharapan meskipun dia nubuatkan murid-murid akan gagal tetap ada pengharapan. Hmm. Itu ya. Kita baca Bil ayat 29 sampai 31. Oke. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Iya. Semua lainnya pun berkata demikian. Petrus gak terima ya dibilang akan tergoncang ya. Aku tergoncang. Kalaupun yang lainnya tergoncang, aku enggak. Pede banget dia ya. Ya. Tapi Yesus bilang ke dia ya, hari ini malam ini juga ya, sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu udah menyangkal aku 3 kali. Mhm. Ya, dan ini sangat penting nubuatan ini. Nanti kita akan lihat betapa pentingnya nubuatan ini ya. Ya, jadi walaupun Petrus pede dia nggak akan tergoncang ya, dia tergoncang. Yesus sudah bilang dia akan tergoncang. Seperti itu ya. Oke, sampai sini dulu Bill. Silahkan kalau ada tanggapan. Sebentar. Ya, ini ya. Aku ada tanggapan di Last Supper tadi sebenarnya. Setelah mereka sebelum sebelum menuju Bukit Zaitun, gitu ya. Pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Nah, di momen-momen itu kan bisa dibilang momen apa ya? Momen makan, mungkin momen makan terakhir ya. Momen Iya, makan terakhir ya. Karena kan setelah itu udah tercerai-berai gitu kan. iya. Iya kan? Nah, ini ada kutipan bagus kali ini ya. Dari Desire of Ages halaman 674. Yesus memandang murid-muridnya dengan belas kasihan. Ia tidak dapat menyelamatkan mereka dari pencobaan, tetapi ia tidak meninggalkan mereka tanpa penghiburan. Nah, ingat ya tadi yang tadi itu ya. Nubuatan ini kamu akan tersedia, tapi diberikan nubuatan juga bahwa aku akan bangkit gitu. Ia tidak meninggalkan mereka tanpa penghiburan. Ia meyakinkan mereka bahwa ia akan mematahkan belenggu kuburan dan bahwa kasihnya kepada mereka tidak akan pernah pudar. Sudah aku bangkit, katanya. Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Sebelum penyangkalan, mereka memiliki jaminan pengampunan. Nah, ini yang bagus banget sih. Hmm. Setelah kematian dan kebangkitannya, mereka tahu bahwa mereka telah diampuni dan sangat dikasihi oleh hati Kristus. Ya, aku baca ini bagus, hampir nangis sih. Waktu aku baca pertama kali. Quote of the day. Sebelum penyangkalan, mereka memiliki jaminan pengampunan. Wah, itu bagus banget ya. Apalagi Petrus yang nyolot tadi. Yang nyolot ya, tidak serius. Dan Markus memberikan komentar ya. Semua yang lainnya pun berkata demikian juga. Jadi bukan cuma Petrus yang pede gitu ya. Walaupun di Hmm. sini Petrus di potret seorang yang vokal gitu kan. Dan Hmm. ini setelah Petrus ngomong ini pertama kali pelopor yang lainnya desas-desus juga. Iya, aku juga gitu mungkin ya. Iya, Tapi iya. tapi ini ya, sebelum penyangkalan mereka memiliki jaminan pengampunan. Ya, bahkan sebelum Petrus melakukan dosa sudah tersedia pengampunan. Ya itulah Tuhan yang kita sembah ya. Tuhan yang sangat mengasihi kita, gitu ya. Makanya di sini Ellen G. White pakai dan sangat dikasih oleh hati kita. Setelah mereka tahu Yesus bangkit, mereka tahu mereka telah diampuni ya. Kebangkitan Yesus itu adalah pengampunan bagi kita semua dalam cerita ini, terutama bagi murid-muridnya. Bayangkan Yesus nggak bangkit, Petrus rasa bersalahnya seperti apa, gitu ya. Hmm. Nanti kita lihat momennya ya. Tapi maksudnya bayangkan kalau misalnya tidak itu, bukan bukan cuma nggak ada pengampunan untuk kita manusia, tapi dalam cerita ini sendiri, wah rasa bersalahnya seperti apa, begitu ya. Jadi jaminan bahwa dia akan bangkit itu adalah jaminan pengampunan. Itu ya, Mas Jansen ya. Oke, oke, kita lanjutkan Will. Waktu Yesus masuk ke Taman Getsemani, kita baca Hmm. ayat 32 sampai 36 dulu. 32. Sampai 36. Oh, oke. Di Taman Getsemani.
Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes serta ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Oke, ya di sini Yesus berdoa ya, tolong ambil cawan ini daripada aku. Ya, tolong lepaskan penderitaan ini dari aku. Cawan itu cawan penderitaan maksudnya ya. Ya. Ya, Yesus memohon supaya dia dilepaskan, dilewatkan dari penderitaan itu. Tapi, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dia meminta, tapi tetap dia menyerahkan supaya semuanya kehendak Tuhan yang jadi. Pertanyaannya, apakah doa Yesus ini dijawab? Pertanyaan kedua, kalau doa ini dijawab, apa jawabannya? Ya, pertanyaan pertama, apakah doa Yesus ini dijawab? Jawabannya iya, doa ini dijawab. Ya. Dan saya percaya, saya beriman bahwa setiap doa orang yang percaya kepadanya, orang yang tulus kepadanya itu nggak ada yang nggak dijawab. Jangankan nggak didengar, pasti dengar dan nggak mungkin nggak dijawab. Ya. Jadi doa Yesus untuk dilewatkan, dilepaskan dari cawan penderitaan itu dijawab oleh Tuhan. Tapi apa jawabannya? Jawabannya tidak. Ya, Tuhan bisa menjawab doa dengan tidak. Nggak semua doa itu Tuhan harus jawab dengan iya. Ya. Karena hikmat Tuhan tahu jawaban yang terbaik. Jawaban tidak itu jawaban yang terbaik. Kenapa? Karena kalau Yesus jawab iya, ya, itu akan membatalkan rencana keselamatan. Ya, Yesus memang harus menderita dan mati untuk keselamatan umat manusia. Maka Tuhan jawab tidak, tidak. Bapa jawab tidak. Hmm. Ya. Yesus tidak akan dilepaskan dari jalan penderitaan itu. Karena itulah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya dia menderita, supaya dia mati. Itu yang lebih besar dan sesuai dengan rencana keselamatan Tuhan. Jawaban tidak inilah adalah jawaban yang terbaik. Hmm. Nah, pelajaran rohani bagi kita yang berdoa ya, ada doa yang dijawab iya, ada doa yang dijawab tidak. Ya. Tapi percayalah, nggak ada doa yang nggak didengar dan nggak ada doa yang nggak dijawab. Hmm. Gitu ya. Apapun yang kita doakan, ya percayalah kalau jawaban Tuhan itu adalah hikmat Tuhan yang tahu bahwa itu yang terbaik, yang jauh lebih baik bagi kehidupan kita. Ya, pelajaran dari doa Bapa kami juga ya. Jadilah kehendakmu ya kan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya, dalam berdoa kita bisa meminta apa saja ya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya ya, kita bisa meminta apa saja. Tapi kehendak Tuhan yang jadi dan itulah yang terbaik. Kalaupun akhirnya doa kita dijawab tidak, ya itulah yang terbaik. Tuhan lebih tahu. Termasuk dalam kasus ini. Ini pelajaran bagi kita ya. Berdoa itu seperti apa sih? Itu ya. Oke, kita lanjutkan Bill ayat 37 sampai 42. Oke. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup satu berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian dia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa, ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Oke. Ya, kalau kita lagi kesulitan kan kita pengen ya dapat dukungan dari sahabat ya, disemangati oleh sahabat ya. Dan di sini Yesus 3 kali itu datang mencari penghiburan dari muridnya dan tiga-tiganya mereka ketiduran. Lengkap ya, 3 kali dia cari, 3 kali mereka ketiduran gitu ya. Nah, akhirnya ya udah yang terakhir dibangunkan. Oke, mari kita pergi ya. Kita menghadapi pencobaan. Ya. Di sini Yesus sudah siap ya karena Yesus sudah berdoa. Tapi murid-muridnya yang habis tidur nggak siap untuk menghadapi pencobaan yang akan datang ya. Ya, itulah dia ya yang terjadi. Oke. Silakan Bil sampai sini apa ada tanggapan?
Iya. Untuk yang ini belum, ya. Ya, Ini momen serunya nanti waktu oke, ditangkap. ya, oke kita lanjut waktu Yesus ditangkap ya. Nah, Kita baca sampai ayat 45-nya dulu. oke, 43 sampai 45 ya. oke. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, wah ini keren ya. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas. Neneng. Hmm, Salah seorang dari kedua belas murid itu. Katakan. Muncullah Yudas, salah seorang dari kedua belas murid itu. Dan bersama-sama dia rombongan orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. iya, ini tindakan Yudas ini sangat keji ya. Karena bukan hanya dia yang Nah, mengkhianati Yesus, tapi dia mencoba untuk membungkus pengkhianatannya itu dengan persahabatan itu, mencium ya dengan kehangatan. Ya, benar-benar munafik ya itu ya, munafik. Oke, bahkan ciumannya itu instruksi lagi untuk untuk apa orang-orang yang mau menangkap Yesus. Ya, dan dengan mencium itu kan murid-murid yang lain juga melihat ini bukan sebagai sebuah pengkhianatan kan. Murid-murid lain ya. mungkin pikirnya, oh mungkin dia habis pergi dari mana, datang, dia cium rabinya, apa Ya, masalahnya? salam. Iya, Nah, ya. Tapi itu sebenarnya bungkus pengkhianatannya. Bahkan itu kode supaya yang lain bisa menangkap Yesus. Ya, jadi ini sangat sangat keji ini tindakan Yudas ini ya. Lanjut, Bil. Kita baca ayat 46 sampai 49. oke. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sang kamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Oke, akhirnya Yesus ditangkap ya. Dan begitu Yesus ditangkap, terjadi chaos, ya. Apa kekacauan, terjadi kekacauan. Ya, bahkan seorang murid itu menghunus pedang ke telinga dari salah seorang hamba imam besar. Ya, lagi-lagi Markus nggak bilang dia siapa. Kalau ada Ya, kisah Alkitab, siapa murid Yesus yang menghunuskan pedang ke telinga dari orang yang menangkap Yesus? Kita akan jawab Petrus. Ya, dan betul itu Petrus ya. Tapi di sini nggak dicatat kalau itu Petrus. Hanya salah seorang. Markus hanya bilang gitu ya. Ya, hanya Yohanes by the way yang bilang kalau ini Petrus ya. benar. Ya, seperti itu ya. Kemudian Yesus ngomong ke orang-orang yang menangkap itu ya. Intinya gini, Yesus mau bilang gini, kalian tuh pecundang, Iya. pecundang. Kenapa? Kalau kalian mau tangkap aku, kenapa nggak waktu aku ngajari bait suci? Itu kan gampang, udah jelas ada di mana. Nah, Tinggal bertangkap. Kenapa harus malam-malam di Taman Getsemani kayak gini waktu nggak ada saksi? Ya karena orang yang menangkap Yesus ini juga takut menangkap Yesus terang-terangan. iya, iya. Kalau mereka tangkap Yesus terang-terangan itu akan menjadikan kekacauan di masyarakat. Masyarakat akan chaos gitu loh. Ini mereka tangkap cuma di hadapan murid-murid aja, murid-murid chaos. Ada yang menghunus pedang, ya kan? Petrus ya. Coba mereka tangkap di masyarakat. Oh, itu bisa terjadi kekacauan besar di masyarakat kalau mereka tangkap secara terang-terangan di depan umum. Ya, mereka tunggu sampai sepi malam di Taman Getsemani. Ya, pecundang, pengecut. Kalau mau nangkap kok beraninya sepi. Kok nggak dari kemarin pas aku di Bait Suci kalian tangkap, Pak? Gitu ya. Tapi apapun yang terjadi, rencana Allah pasti tergenapi. Ya. Dari tadi polanya selalu begitu. Mau kita melayani Yesus dengan memberikan minyak atau kita mengkhianati Yesus, semuanya semuanya akan menuju kepada penggerapan kehendak Allah. Ya, manusia itu sebenarnya sangat fana ya. Jadi jangan dipikir ya perbuatan kita itu dibutuhkan oleh Allah. Hmm. Jangan dipikir Allah dapat keuntungan kalau kita menurut ya. Dan kalau kita nggak menurut dia rugi. Nggak. Ya. Kalau wanita itu mengurapi Yesus tadi,
itu nggak ada keuntungannya sebenarnya bagi Allah. Kalaupun Yudas mengkhianati Yesus, itu nggak ada kerugiannya bagi Allah. Allah tetap maha kuasa dan maha besar, tidak akan ada yang bertambah dan berkurang dari dia. Kehendaknya akan tetap tergenapi. Oke? Pengurapan wanita tadi itu mengurapi dia sebelum kematiannya. Pengkhianatan Yudas itu mempersiapkan Yesus untuk kematiannya juga. Oke, sekarang di sini ya. Kalaupun mereka tangkap Yesus di bait suci, ataupun mereka tangkap Yesus secara diam-diam, nggak akan ada yang berubah. Ya, rencana Tuhan itu tetap akan terjadi. Itu ya. Pelajaran bagi kita apa? Jangan kita berpikir kita ini mau menolong Tuhan. Dan jangan kita berpikir kalau kita melakukan sesuatu yang salah, kita itu membuat Tuhan jadi nggak bisa berdaya apa-apa. Hmm. Ya, kalau kita anggaplah kita menginjil, oke? Itu kita yang beruntung. Kita yang beruntung kita dapat kesempatan untuk bisa terlibat dalam penginjilan. Kalaupun kita nggak menginjil, penginjilan akan tetap terjadi. Oke? Kemudian jangan berpikir kalau kita nggak melakukan pelayanan, maka Tuhan akan rugi. Ya, udahlah nggak mau melayani lagi biar Tuhan tahu rasa. Atau udahlah nggak mau setia lagi biar Tuhan tahu rasa. Nggak akan ada pengaruhnya. Kehendaknya juga akan tetap terjadi kalau kita, kalaupun kita melakukan semua hal yang buruk-buruk. Ya, itulah makna ganda dari narasi penderitaan. Di narasi penderitaan kita akan melihat ada tokoh yang berbuat benar, berbuat baik, ada tokoh yang berbuat jahat, berbuat salah, dan semuanya itu nggak ada yang membatalkan rencana Tuhan. Semuanya itu tetap dalam koridor rencana keselamatan tetap terjadi. Ya. Makanya kalau kita mau berandai-andai kan, gimana kalau wanita tadi itu nggak mengurapi Yesus? Apakah Yesus akan tetap menderita dan mati? Tetap. Hmm. Kita berandai-andai. Gimana kalau Yudas ternyata nggak jadi pengkhianat? Apakah Yesus akan tetap menderita dan mati? Tetap. Kita berandai-andai lagi. Gimana kalau orang-orang ini tangkap Yesus di bait suci? Bukan di gate Taman Getsemani. Kalau mereka tangkap, lebih berani lagi nangkapnya di depan umum waktu Yesus mengajar. Apakah akan tetap terlaksana? Tetap. Walaupun kekacauan yang terjadi di masyarakat itu nggak membatalkan dia akan menderita dan mati. Ya, kedaulatan kekuasaan Tuhan untuk rencana keselamatan di sini benar-benar sangat kuat. Ya, itu. Oke, kita lanjutkan, Bill. Kita Ya. baca ya Markus 14 ayat 50 sampai 52 ya. Ya, tapi itu bagus ya. Karena ada pertanyaan tadi ya. Seandainya Yudas, seandainya bukan Yudas, gitu kan. Hah. Karena Seandainya kan ada, ditangkap di bait suci, seandainya ditangkap di Getsemani. karena kan ada ayatnya kan. Memang dia harus diserahkan, tapi terkutuklah dia yang melakukannya, gitu kan. Iya, tadi kita skip ayat itu, tapi coba kita mundur, Bill. Mm-mm. 4, Markus 14 ayat 21 coba. Ya, ini ya. Anak Ya. aku baca ya, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Jadi itu ada tertulis tentang dia itu kan artinya rencana Tuhan akan seperti sesuai rencana Tuhan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Hmm. Itu. Ya itu menambahkan aja. Tapi karena kita miss itu jadi yang Mas Yansen bilang itu memang udah dicatat di sini ya. Ya, ya ultimately rencana Tuhan yang akan berlaku mau siapapun itu yang melakukannya. Ya. Hmm. Itu. Betul. Oke, kita lanjut. Markus 14 ayat 50 sampai 52. 50 sampai 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Iya. Ya, semua murid meninggalkan Yesus. Tergenapi ya nubuatan yang tadi ya. Kalian akan terguncang dan meninggalkan aku, mengutip Zakaria tadi itu ya. Tergenapi ya. Ya termasuk Yesus. Sorry, termasuk Petrus. Nah, ya. Termasuk Petrus. Ya, jadi kalau Petrus tadi kepedean ya, di sini udah terbukti kok dia meninggalkan Yesus ya. Ya. Nanti nanti akan menyangkal juga itu nanti tergenapinya. Oke. Dan ada satu orang lain yang ternyata mengikuti Yesus ya, disebut sebagai seorang muda. Ya, dia itu lari sampai telanjang gitu ya. Ya mungkin dia lari dengan terburu-buru dengan panik ya. Ya mungkin supaya dia merasa dia bisa berlari lebih cepat, lebih leluasa gerakannya ya. Kalau dia lepas bajunya kan lebih enak kalau mau lari ya. Karena dulu kan baju itu seperti jubah ya. Itu Ya. kan lari lumayan susah itu. Jadi ya udah lepas aja telanjang kak. Itu lebih cepat larinya untuk kabur ya. Ya Ya. masih ada perdebatan siapa seorang muda ini ya. Tom Shepard bilang itu kalau para pakar berpendapat ini Markus sendiri. Nah, tapi itu masih belum bisa dipastikan secara 100%. Tapi sangat mungkin kalau ini Markus sendiri. Ya, tapi kita jangan ini ya, jangan apa istilahnya jangan menutup diri dengan eksegesis yang lain ya. Kalau ada yang mengeksgesis ini, oh ini ternyata siapa gitu atau
ada orang yang memang tetap berpendapat ya kita belum tahu pokoknya. Ya, ini memang masih terbuka untuk diskusi siapa orang ini ya. Hmm. Tapi kita ambil aja pendapat para pakar yang mayoritas bahwa ini Markus sendiri. Oke, ya ini menarik. Ya karena biasanya orang meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Ya, ini dia menanggalkan segalanya untuk meninggalkan Yesus ya. Itu sangat menarik ya, sampai lari telanjang loh dia. Ya mungkin sangat ketakutan ya orang ini ya. Iya, Ya iya, iya. seperti itu. Silahkan Bill, kalau ada tanggapan. Iya, apa namanya? eh momen momen ini bagus banget ya. Judul judul sekolah sahabat yang bahasa Indonesia-nya apa sih? Coba. Hari apa itu? Hari Rabu. Hari Rabu ya. Meninggalkan semua untuk meninggalkan Yesus ya, ini Nah, menanggalkan semua untuk meninggalkan Yesus ya, dengan momen telanjang itu. Tapi aku coba bayangkan ya, apakah dia telanjang karena dia supaya larinya lebih, supaya nge-sprint gitu kan, mungkin sprint hmm. supaya larinya lebih cepat, atau bisa juga dia karena ditarik gitu ya, misalnya mau ditangkap karena kan ada kata mereka hendak menangkap dia gitu kan, si orang muda ini. Jadi mungkin Oh, sini sini dia, ketarik. nah dia ketarik gitu, ketarik kayak kayak si Yusuf ketarik Potifar gitu loh. Jadi Iya, ketarik terus akhirnya ya udah lari dengan apa adanya aja gitu. Yang iya, penting gua nggak ditangkap. Nah, itu iya. bayanganku sih, tapi ya itu cuma teknikal aja lah. Cuma ada satu kutipan yang bagus ini. Ada dua kutipan. Untuk yang ini aku ambil dua ya. Satu dari Kriminal Segala Zaman, satu dari Early Writings. Kriminal Segala Zaman bilang seperti ini. Murid-murid ketakutan ketika mereka melihat Yesus membiarkan dirinya ditangkap dan diikat. Ya, kata yang dipakai itu membiarkan. Membiarkan dirinya ditangkap dan diikat. Jadi, Ellen G. memberikan keterangan bahwa Yesus tidak melawan. Mm-mm. Mungkin muridnya melakukan sebuah perlawanan, terutama Petrus yang di-highlight di sini, ya kan? Menghunuskan itu kan perlawanan artinya, gitu kan? Iya. Jadi seandainya, Mas, aku bayangkan, seandainya ini terjadi, seandainya in another universe gitu ya, nggak ada sih. Tapi maksudnya, seandainya ini terjadi di Bait Suci, di mana orang ramai, lalu dia ditangkap. Kalaupun semua orang yang mengikuti Yesus itu melakukan perlawanan, Yesus nggak akan melakukan perlawanan. Sama seperti yang dilakukan di Taman Getsemani. Hmm. Padahal sebenarnya lebih mungkin Yesus melakukan perlawanan di Bait Suci kan, Hmm. karena ada animo masyarakat, ada masalah gitu ya. Tapi ini dibilang membiarkan dirinya ditangkap dan diikat. Mereka merasa sakit hati karena ia membiarkan penghinaan ini kepada dirinya dan kepada mereka. Sakit hati loh, bisa bayangin sakit hati gitu ya. Jadi Hmm. jadi kenapa mereka ada sakit hati? Ya apalagi kalau bukan pride. Coba kita bayangkan kita mengikuti satu tokoh terbesar di zaman itu yang diduga-duga akan mampu melepaskan belenggu Roma. Lalu tiba-tiba si tokoh ini ditangkap begitu saja tanpa perlawanan. Padahal kita sudah berinvestasi 3,5 tahun kepada dia. Hmm. Wah, pasti sakit hati. Pasti sakit hati. Ya kan? Mereka tidak dapat mengerti tingkah lakunya. Dan mereka menyalahkan dia karena menyerah kepada orang banyak. Dalam kemarahan dan ketakutan mereka, Petrus menganjurkan untuk meluputkan diri mereka sendiri. Untuk mengikuti anjuran ini, mereka semuanya lari meninggalkan dia. Tetapi Yesus telah meramalkan perihal murid-muridnya meninggalkan dia. Lihat, ia telah mengatakan, saatnya datang, bukan, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Yohanes 16 ayat 32. Ya, ini bagus sekali ya. Ini menggambarkan secara lengkap ya, bagaimana situasi chaosnya pada saat itu ya. Dan sama seperti Petrus yang melakukan penyerangan duluan, Petrus juga yang ternyata di sini dikatakan menginisiasi lari, Hmm. menginisiasi mereka untuk kabur gitu ya. Jadi sangat kontras dengan yang dia tadi bilang, saya tidak akan meninggalkan engkau gitu ya. Ternyata dia pelopor kabur juga gitu. Nah, satu kutipan lagi dari early writings. Yesus ditinggalkan sendirian di tangan gerombolan pembunuh itu. Oh, betapa hebat kemenangan setan saat itu. Ya, Hmm. dan betapa sedih dan berdukanya para malaikat Allah. Banyak rombongan malaikat suci, masing-masing dengan seorang malaikat tinggi yang memimpin, diutus untuk menyaksikan kejadian itu. Mereka harus mencatat setiap penghinaan dan kekejaman yang dijatuhkan kepada anak Allah, dan mencatat setiap kepedihan, penderitaan yang akan diderita Yesus. Karena orang-orang yang ikut serta dalam kejadian mengerikan ini akan melihatnya lagi dalam toko-toko yang hidup ya. Itu ya maksudnya ya. Dalam toko-toko yang hidup itu maksudnya apa? Ya, apa yang terjadi pada Yesus itu akan terjadi pada kita. Hmm. Itu maksudnya. Ya, scene yang sama bahkan mungkin akan lebih mengerikan lagi, tidak akan diam-diam mungkin di Taman Getsemani,
Itu akan Iya. terjadi bagi pengikut Yesus. Dan itu berarti malaikat yang sama yang menyaksikan Yesus pada saat itu, malaikat yang sama juga akan menyaksikan kita terjadi Iya. di derita. Nah, itu realitanya ya. Dan kita harus siap untuk ini terjadi. Bagaimana cara menyiapkannya? Berdoa sama seperti Yesus berdoa. Ya, itulah yang Iya. membuat dia siap, begitu ya. Walaupun dia minta cawan berlalu, tapi kan pada akhirnya tidak. Nah, tapi dia sudah siap atas apapun jawaban Hmm. Tuhan, begitu ya. Hmm. Mungkin itu Mas Yansen dari saya. Iya, iya. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan peristiwanya sampai Yesus dihadapkan di Mahkamah Agama. Hmm, Oke, kita baca ayat 53 sampai 59 dulu, Bil. oke. Yesus di hadapan mahkamah agama. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Hmm. Ya, kita lihat ya, mereka ini mencoba untuk mendakwa Yesus, ya, tapi nggak berhasil ya, karena mereka pakai saksi palsu gitu ya. Ya, ini jelas, ini kalau dalam hal peradilan, ini peradilan yang sangat kotor ini ya. Iya. Stage stage judgment ini dari Iya, cuman karena saksinya palsu dan mungkin briefingnya kurang gitu ya, kesaksiannya beda-beda. Kesaksiannya satu sama yang lain nggak sepakat, nggak sama, nggak koheren. Akhirnya tuduhannya jadi nggak bisa dilayangkan gitu loh. Karena Iya. walaupun ini saksi udah di apa, dibayar mungkin gitu ya. Chatting gitu. Nggak ada tulisan dibayar memang, tapi saya pikir kalau pakai saksi palsu itu pasti dibayar gitu. Iya. Ya, mereka udah pakai saksi palsu untuk menyudutkan Yesus ya. Ternyata saksi palsunya kesaksiannya beda-beda. Jadi itu belum bisa dituduh Yesus, belum bisa Iya. didakwa, gitu Iya. ya. Oke. Lalu kita lanjut, Bill. Ayat 60 sampai 64. Bentar. Oke, tulis dulu. Oke. Masuk ke 60 sampai 64. 60, 64 ya. Bentar. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus. Katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatannya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Hmm. Ya, akhirnya karena saksi ini semuanya saksi palsu ini nggak benar, kesaksiannya bertentangan, beda-beda, nggak koheren ya. Akhirnya imam besarnya, oke, langsung tanya ke dia aja deh. Langsung tanya ke apa tersangka. Iya, langsung tanya ke tersangka aja deh. Tersangka ngomong apa gitu kan? Dan tersangka bilang kalau ya betul dia Mesias ya, dia akan ada di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah dan datang dengan awan-awan di langit. Di sini Yesus dalam kesaksiannya mengutip Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Oke. Nah, kita buka Daniel 7 ayat 13 sampai 14 supaya kita bisa ngebayangin kenapa imam ini marah gitu loh. Sampai mengoyakkan pakaiannya ya. Iya, iya. Daniel 7 ayat 13 sampai 17. 14. 14. Iya. Sorry. Kepanjangan sampai 17 ya. Makanya kok panjang banget ya. Iya. Bentar. Mana ini? Oh, ini. Daniel 7. Oke. Aku baca. Ya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang
dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Dan ia dibawa di hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ya. Jadi di sini dijelaskan ada anak manusia duduk di sebelah kanan dari yang lanjut usia. Kita tahu semua yang lanjut usia itu adalah YHWH sendiri, Adonai sendiri, oke? Ya. Dan dia akan datang di awan-awan. Ya, bahkan pengendara awan, ya menurut kitab Yeskiel ya, pengendara awan itu adalah penggambar untuk YHWH juga, untuk Adonai sendiri juga, Ya, oke? Tapi yang paling menarik adalah di sini ya, orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Oke, dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, semua orang akan mengabdi kepadanya. Ya. Dalam bahasa Indonesia ya, kata abdi itu berasal dari bahasa Arab. Abed, abed itu artinya pelayan. Dia juga satu akar dengan kata ibadah dalam bahasa Arab. Ibadah itu artinya ya ibadah. Kita tahu artinya ibadah ya, ya. ibadah. Itu satu akar dengan bahasa Ibrani avodah. Avodah, melayani, bekerja, menyembah, avodah. Oke, jadi abdi dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Ya, bahasa Arab abdi, ya, bahasa Arab ibadah itu juga ya. Dan satu akar dengan bahasa Ibrani avodah. Avodah artinya bekerja, melayani, beribadah. Tapi Daniel 7 nggak ditulis dalam bahasa Ibrani, ya. Jadi di sini dia nggak pakai kata avodah dari bahasa Ibrani karena dia nggak ditulis dalam bahasa Ibrani. Oke, Daniel itu ditulis dengan dua bahasa, saudara-saudara. Daniel 1 pakai bahasa Ibrani betul. Tapi masuk ke Daniel 2 sampai Daniel 7 itu Aramaik. Daniel 2 sampai 7 Aramaik. Daniel 8 12 baru balik ke bahasa Ibrani lagi ya. Ini bahasa Aramaik berarti. Ya, sekarang kita buka Daniel 7 ayat 14 ya dalam bahasa Aramaiknya. Eh, Bentar. Ya, pakai panah aja betul. Ya, lebih cepat. 14-nya. Oke. Disclaimer ya, saudara-saudara. Saya bisa bahasa Ibrani, tapi saya nggak bisa bahasa Aramaik. Meskipun ini bahasa serumpun mirip, jadi saya bisa tebak-tebak kira-kira artinya apa ya. Tapi ini Eh, tetap bahasa yang berbeda. Ya. Jadi ini saya udah apa istilahnya, udah cek kamus. Gitu ya, karena saya sendiri nggak bisa bahasa Aramaik. Oke. Kata menyembah ya dalam bahasa Indonesia itu mengabdi ya. Itu dalam bahasa Aramaiknya adalah yiflahun. Yiflahun berasal dari kata pelah atau palah. Oke, pelah atau palah ini bukan hanya mengabdi dalam artian umum, melayani dalam artian umum enggak. Ya, kata pelah itu, ya, kata pelah dalam bahasa Aramaik itu digunakan kalau bukan untuk menyembah dewa, menyembah Tuhan, itu digunakan untuk menolak menyembah dewa atau menolak menyembah Tuhan. Ya, kalau kita hubungkan ke Daniel 3 itu, ya, waktu Sadrak Mesak Abednego menolak menyembah patung, ya itu pakai kata yang sama itu dari kata pelah ini. Ya. Jadi pelah itu memang ditujukan untuk sesuatu yang ilahi, entah Tuhan, entah dewa. Ya. Jadi kalau orang mau menyembah atau tidak mau menyembah, pakai kata ini. Ya. Sehingga Daniel 7 ayat 13 sampai 14 itu jelas adalah sebuah klaim ketuhanan. Anak manusia yang dimaksud di sini itu jelas Tuhan, YHWH sendiri. Ya, dia ada di sebelah kanan dari yang lanjut usia. Dia ada di sebelah kanan Adonai. Oke, dia turun mengendarai awan. Dalam kitab Yeskiel pengendara awan itu adalah Adonai sendiri, Tuhan sendiri. Sekarang dia menerima abdi dari orang dari segala bangsa, menerima pengabdian dari orang segala bangsa. Dalam bahasa Asia adalah iflahun dari kata pelah dan itu maknanya pasti untuk mengabdi kepada sesuatu yang ilahi. Ya. Maka anak manusia di sini adalah Tuhan sendiri. Anak manusia di dalam Daniel 7:13 sampai 14 ini adalah Tuhan sendiri. YHWH sendiri, Adonai itu sendiri. Dia ada di sebelah kanan Adonai, tapi dia adalah Adonai itu sendiri juga. Ya, makanya kita kembali ke Markus ya. Imam besar itu merasa ini udah kelewatan.
Perlu bukti apa lagi? Sampai kelihatan pakai, perlu bukti apa lagi? Ini udah kelewatan. Dia mengaku dia anak manusia yang ada di sebelah kanan dari yang lanjut usianya, ya, yang akan datang dengan anak awan. Dia mengaku kalau dia adalah YHWH, dia mengaku kalau dia adalah Adonai, ya, dan mengaku Tuhan itu dalam tradisi Yahudi itu adalah menghujat Allah loh, menghujat loh. Ya. Memang betul, memang betul kalau ada orang berani mengaku Tuhan itu menghujat, ya. Kalau saya sekarang tiba-tiba mengaku Tuhan itu saya sedang menghujat Allah. Tapi dalam hal ini Yesus enggak, karena Yesus memang betul-betul Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri ya. Ya, tapi mereka kan nggak paham. Si imam besar ini kan nggak paham itu. Ya, makanya udah kelewatan ini menghujat Allah. Dia mengaku Tuhan. Ya, udah layak dihukum mati ini. Imam besar marah. Ya, akhirnya dia dijatuhi hukuman mati ya. Dan anggota anggota Mahkamah Agama yang lainnya juga setuju ya kalau dia harus dihukum mati ya. Dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Oke, kita lanjut Bill, ayat 65. Oke. Bentar. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutup mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, Hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Ya, ini sangat ini ya, sangat apa? Sangat biadab ya. Istilahnya dia dikeroyokin ya, Hmm. dikeroyokin, pang 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 pang, diludahin dan sambil dikeroyokin matanya ditutupin. Jadi nggak tahu. Matanya ditutupin terus coba tebak ini siapa yang mukul. Bang, nggak tahu kan kamu karena ditutup matanya kan. Jadi Yesus nggak tahu siapa yang mukul. Asumsi mereka begitu, gitu ya. Mereka bilang, Hai Nabi, cobalah terka. Ya, penghinaan ini penghinaan yang luar biasa ini. Hai Nabi, tebak siapa yang mukul kamu. Oke. Nah, kita buka ayat ini dalam bahasa Yunaninya, Bil. Ini makin menarik kalau kita buka dalam bahasa Yunaninya. Hmm. Ayat 65 ya. Ya, masih jauh ya. Panjang soalnya pasal ini. Iya. Nah, Dalam bahasa aslinya, ya, profe, profeteuson, profeteuson, ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya kan cobalah terka, oke? Kak, tapi kalau dalam bahasa aslinya profeteuson, ya, bernubuatlah. Makanya terjemahan bahasa Inggris ESV, ya, English Standard Version menerjemahkannya sebagai prophesy, bernubuatlah. NIV, New International Version menerjemahkannya sebagai prophesy, bernubuatlah, ya. Jadi memang betul itu disuruh menerka siapa yang mukul dia, tapi itu apa ya? Digunakan dalam bentuk menghina kenabiannya dia gitu loh. Coba kamu bernubuat, kasih nubuatan ke kami siapa yang mukul. Kamu kan nabi. Kamu ditutup matanya pun bisa bernubuat siapa yang mukul kamu. Jadi bukan hanya kalau bahasa Indonesia nggak terlalu dalam maknanya. Ya, cobalah terka. Ya nggak salah, tapi makna lebih dalamnya coba bernubuat. Bernubuat nah siapa yang mukul kamu. Coba pakai karunia nubuatmu untuk bisa menebak siapa yang mukulin kamu. Penghinaannya seperti itu. Ya, Bill, Profeteuson. oh sorry. Ada E-nya. Ya itu. Dan ini akan sangat penting ini. Kalau kita baca ini dalam bahasa aslinya, ini akan sangat penting, ya. Nanti kita akan kembali lagi ke ayat ini. Oke? Tapi sekarang kita lanjutkan dulu ke peristiwa Petrus menyangkal Yesus. Ayat 66 sampai 72. Oke, bentar. Oke. Sampai Sampai 72, sampai ya selesai pasal ini ya. habis. Iya. Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu Petrus masih ada di bawah di halaman, lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Tetapi ia menyangkal dan berkata, Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula pada orang-orang yang ada di situ, Orang ini adalah salah seorang dari mereka. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, Sebelum ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal aku tiga kali.
Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Iya, akhirnya ya akhirnya beneran ya Petrus menyangkal Yesus ya. Dan ini by the way ini kisah selang-seling juga ya dalam Injil Markus. Ini kisah selang-seling yang keenam ini Iya. ya. Dan apa ironinya ya, kita lihat ada dua tokoh yang paralel yang harusnya dua tokoh ini bersatu dan saling kerjasama. Yesus dan Petrus. Yesus dan Petrus ini harusnya paralel. Tapi ternyata mereka melakukan dua hal yang bertentangan. Saat Yesus sedang bersaksi dengan jujur, ya, Yesus tadi kan bersaksi dengan mengutip Daniel 7 ayat 13 sampai 14 ya, tapi itu kesaksian yang jujur. Memang Yesuslah anak manusia itu, memang Yesuslah yang duduk di sebelah kanan yang lanjut usia, YHWH sendiri, memang Yesuslah yang akan datang menunggangi awan-awan. Oke, Yesus bersaksi dengan jujur. Di saat Yesus bersaksi dengan jujur, tokoh yang harusnya paralel dengan dia, Petrus malah bersaksi dengan bohong. Ya, dia nggak mau bersaksi dengan jujur kalau ya Petrus memang murid Yesus, nggak mau. Dua karakter yang paralel melakukan sesuatu yang bertentangan. Yesus sedang bersaksi dengan jujur, Petrus sedang bersaksi dusta. Gitu ya. Nah, yang menarik adalah begini. Ingat tadi waktu Yesus dipukuli ya, dan dikeroyok, Ah, matanya ditutup, kemudian orang-orang bilang, "Cobalah terka." Oke, tapi dalam bahasa aslinya apa? Bernubuatlah kan gitu ya. Bernubuatlah. Pang 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 bernubuatlah. Maksud mereka apa? Bernubuatlah, gunakan karunia nubuatmu untuk menebak siapa yang memukul kan. Tapi di sisi lain, waktu mereka bilang bernubuatlah, satu nubuatan Yesus sedang terpenuhi di luar. Oke, hmm. Yesus sudah bernubuat kalau Petrus akan menyangkal dia kan di ayat sebelumnya, ya. Dan sedang terpenuhi satu nubuatannya dia di luar. Di luar ada satu nubuatan dia yang terpenuhi bahwa Petrus menyangkal Yesus. Ironis, mereka bermaksud untuk bilang bernubuatlah, bernubuatlah, coba dengan karunia nubuatmu tebak siapa yang memukuli. Tapi waktu mereka bilang gitu, sebenarnya memang lagi tergenapi satu Iya. nubuatan dia di Ada luar, nubuatan lain yang yang lagi tergenapi, ya. Kegagalan Petrus bahkan membuktikan kalau Yesus itu memang benar-benar nubuatannya. Itulah ya, Tuhan tuh sebegitu maha kuasanya sampai kegagalan kita itu ya, itu hanya akan membuktikan dia memang yang benar, nggak akan merugikan dia. Kegagalan kegagalan Petrus itu bahkan membuktikan kalau Yesus itu betul, memang dialah sang Mesias yang ilahi itu karena nubuatan dia benar, ya. Bahkan perkataan orang yang memukuli dia ini yang dimaksud untuk menghina itu malah semakin membuktikan kalau ada nubuatan dia yang lagi tergenapi di luar. ya. Ya, seperti itu. Dan ya kita akan melanjutkan terus kisah ini ya sampai nanti dia mati dan dibangkitkan. Kita akan lanjutkan ini terus ya, tapi kita berhenti di sini dulu di pasal 14. Ya, seperti ini Bil pelajaran kita. Silakan kalau ada tanggapan. Iya, ini pelajarannya bagus sekali ya. Ya, Iya. sayang kita nggak bisa unpack semua, tentu ada banyak detail yang nggak bisa ini, terutama ke bagian kisah selang-seling yang keenam ini ya. Nanti saudara bisa baca ya, bisa baca disertasinya Tom Shepard ya. Hmm. Tapi ini ada satu kutipan, that I may know him. Ya, halaman 285. Saya sungguh bersyukur bahwa perasaan kita bukanlah bukti bahwa kita bukanlah anak-anak Allah. Nah, ini maksudnya apa? Dan mari kita lihat. Musuh akan menggoda Anda untuk berpikir bahwa Anda telah melakukan hal-hal yang telah memisahkan Anda dari Allah dan bahwa Ia tidak lagi mengasihi Anda. Tapi Tuhan kita tetap mengasihi kita dan kita dapat mengetahuinya melalui kata-kata yang Ia telah catat untuk kasus-kasus seperti Anda. Nah, ini bagus sekali ya. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pembela pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 1 Yohanes 2 ayat 1. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, ini yang lebih terkenal 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. Allah mengasihi Anda dan juru selamat yang mulia yang menyerahkan dirinya bagi Anda tidak akan menjauhkan Anda darinya karena Anda tergoda dan dalam kelemahan Anda mungkin telah dikalahkan. Ia tetap mengasihi Anda. Petrus menyangkal Tuhannya pada saat pencobaan, tetapi Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya yang malang itu. Meskipun Petrus membenci dirinya sendiri, Tuhan mengasihinya. Ya, ini bagus banget ya. Ini bagus sekali ya. Meskipun Petrus membenci dirinya sendiri, Tuhan mengasihinya. Dan setelah kebangkitannya, ia memanggil namanya dan mengirimkan kepadanya pesan yang penuh kasih. Betapa baik, penuh kasih, dan penuh belas kasihan juru selamat yang kita miliki.
dan Dia mengasihi kita meskipun kita berbuat salah. Ya, ini tadi saya bilang kutipan lainnya yang yang juga bertolak belakang ya dengan cobaan tadi dengan Yudas ya kan. Kepada Yudas Hmm. setan mencoba untuk meyakinkan Yudas bahwa yang dilakukan itu masih sejalan kok dengan rencana Tuhan. Kamu itu masih murid Yesus gitu ya. Tapi bagi Petrus di sini setan mencoba untuk membuat Petrus itu berpikir bahwa Tuhan meninggalkan dia gitu ya. Nah, dan kadang-kadang itu juga terjadi bagi kita. Ya, terkadang kita ada di titik terendah kita di mana kita membenci diri kita sendiri gitu ya. Membenci diri kita sendiri, lalu kita tidak mau ke gereja, lalu kita tidak mau berdoa bahkan, ya kan? Ya, tapi ini bagi saya dan saudara yang mungkin sedang berada dalam titik terendah, firman Tuhan mengatakan Tuhan tetap mengasihi kita sekalipun orang membenci kita, apalagi diri kita membenci kita. Gitu ya. Tuhan masih mengasihi kita dan nanti cerita indahnya akan kita lihat ya beberapa pertemuan sahabat ke depan itu ya. Tapi maksudnya apa yang Petrus rasakan di sini kita mungkin rasakan juga. Kita mungkin rasakan. Tapi biarlah itu jangan jadi batu sandungan bagi kita untuk bangkit kembali karena Tuhan masih memberikan kesempatan ya Tuhan masih mengasihi kita. Mungkin itu Mas Yansan. Iya, oke. eh Ya, jadi kalaupun kita melakukan kesalahan seperti Petrus ya, ya bisa jadi kita bersedih, menyesal ya, tapi jangan merasa Tuhan udah nggak sayang sama kita, meninggalkan kita, dan kita udah nggak layak bertobat lagi ya. Ya, Jangan merasa seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan, Bill. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan di hari Jumat. oke. Bentar. Pertanyaan hari itu. Oke, nomor satu. Bagaimanakah dengan hanya membaca apa yang Yesus nubuatkan dalam Markus 14 ayat 9, adakah kita sedang melihat nubuatan Yesus lainnya? Sebuah nubuatan yang sangat tidak mungkin diberikan mengingat keadaan dan lingkungan di mana nubuatan itu diucapkan benar-benar menjadi kenyataan. Nah, coba kita buka ya. Hmm. Markus 14 ayat 9. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ya, gimana Mas Yansen? Iya, ini kan berbicara tentang apa yang dilakukan oleh wanita itu ya, yang mengurapi Wanita. Yesus ya. Ya, jadi dimanapun di seluruh dunia, kalau Injil diberitakan, cerita bahwa dia mengurapi aku itu akan ikut diceritakan. Nah. Ya, mungkin kalau kita ada di situ, kita pikir, mana mungkin gitu ya. Ya, ke seluruh dunia ceritanya akan tersebar. Ya, tapi nyatanya kan kita sudah melihat ya, kekristenan sudah menyebar ke seluruh dunia, itu satu. Oke. Dan inti dari kekristenan kan adalah Yesus. Injil, kisah hidup Yesus itu. Kisah kisah hidup Yesus ada di mana? Ada di keempat Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, nggak semua kisah saudara-saudara itu dicatat oleh keempat-empatnya. Bahkan kebanyakan itu nggak empat-empatnya yang mencatat. Iya. Ya, jarang banget ada kisah yang empat-empatnya itu mencatat. Oke, tapi mengenai ini ya, mengenai ya kita sebut aja namanya Maria ya, karena kita udah ngomongin semua Injil sekarang ya. Mengenai Iya. Maria ya, rasa-rasanya nggak mungkin ya kita belajar kisah hidup Tuhan Yesus tanpa tahu kalau ada orang yang namanya Maria sudah memberikan minyak larras untuk dia untuk mengurapi dia. Rasa-rasanya nggak mungkin. Nggak Iya. ada orang yang belajar kisah hidup Tuhan Yesus tanpa tahu kisah ini. Ya. Jadi apa yang mungkin orang waktu itu pikir mana mungkin gitu ya. Semua orang akhirnya tahu tentang apa tentang Maria yang mengurapi Yesus dengan minyak larwas itu. Mana mungkin? Ya itu mungkin. Ya, kan? Memang Terjadi. ya memang nubuatan itu pada saat dia disebutkan, pada saat pertama kali dia dinubuatkan gitu kesannya wah mana bisa kayak gitu. Absurd. Absurd. Kok mana Heeh. mungkin setiap Injil disebarkan ke seluruh dunia semua orang akan tahu kisah ini. Ya, tapi nyatanya semua orang tahu kisah ini gitu loh. Kita semua via viewers bahkan udah tahu kisah ini sebelum pelajaran ini kan. Iya, iya. Iya, mungkin kita nggak belajar dengan eksegesi atau apa, tapi kita semua udah tahu. Memang tersebar. Ya, ini begitu berharga dan penghargaannya adalah semua orang tahu. Yesus menghargainya dengan menubuatkan bahwa semua orang akan tahu apa yang udah dilakukan oleh Maria untuk Yesus. Heeh. Gitu ya. Dan kita aplikasikan ke diri kita. Ada nubuatan Yesus yang belum tergenapi kan? Iya. Ya, nubuatan dia yang mungkin diilhamkan kepada Yohanes di Pulau Patmos itu sebagian belum tergenapi kan? Dan kita pikir, ah masa sih? Ah mana Iya. mungkin? Nanti begitu udah tergenapi baru kita pikir, oh iya deh mungkin.
Ya, sama kayak yang nubuatan ini ya. Tapi begitulah cara kita melihat ya. Banyak nubuatan yang tidak mungkin, yang kita pikir tidak mungkin tergenapi, ternyata tergenapi juga. Nah, kita harus aplikasikan itu ke yang belum tergenapi juga. Maka itu pasti terjadi juga. Pasti terjadi juga. Dan kita percaya itu. Nubuatan-nubuatan Yesus akan terjadi. Pasti terjadi. Ya, seperti itu Bill dari aku. Hmm. Tanggapan Bill dari Bill? Iya, aku setuju sama ini ya, keraguan dan ketidakmungkinan itu ya ditarik ke sekarang ya. Nah, Ditarik ke sekarang ya, bahwa apa yang Yesus bilang ini, keraguan yang sama itu kayaknya itu maksudnya Tom Shepherd ya. Keraguan yang sama pada zaman itu ternyata ada juga loh di zaman ini, tapi mungkin bukan untuk nubuatan ini, tapi untuk nubuatan yang satunya. yang Nah, belum tergenapi. yang belum tergenapi ini, Hmm. jangan-jangan kita ada di kasus yang sama dengan ini, makanya kita harus waspada gitu ya. Kita harus Iya, waspada dan harus percaya. Mungkin tidak terjadi di era kita, tidak terjadi di usia kita sampai kita mati mungkin, tapi iya, kita harus percaya bahwa itu pasti akan terjadi. pasti akan terjadi. Itu Betul. pasti akan terjadi. Oke, udah cukup ya. Ya, Kita lanjut. Bandingkan dan bedakan antara Yudas dan Petrus. Bagaimanakah mereka serupa dan berbeda dalam cara bertindakan dalam narasi penderitaan ini? Ya, ini menarik ya. Mau aku dulu atau ya. lu dulu? Kalau kamu duluan silakan. Oke, kalau aku melihatnya gini ya. Yudas itu diam-diam, Petrus itu vokal. Hmm. Itu yang aku lihat. Maksudnya gini. Yudas itu diam-diam, Petrus itu vokal. Bahkan Petrus dalam penolakan, dalam pengkhianatannya pun itu tetap vokal. Iya, iya. Dia nggak pura-pura Tetap gitu. terbuka. Iya, Jadi aku melihat Petrus itu orangnya apa adanya. Dalam keterpurukannya apa adanya, dalam keberhasilan puncaknya pun dalam pengakuan kamu adalah Mesias. Ya kan? Ingat ya pelajaran lalunya. Siap, iya, menurut kamu aku siapa? Kamu adalah Mesias. Pengakuannya itu terbuka dalam perlawanannya yang dia pikir benar pun terbuka, dalam penolakannya pun dia terbuka. Jadi ini orang apa adanya si Petrus ini. Dia nggak hmm, diam-diam gitu. Ya itu striking striking ininya. Dan mungkin orang seperti itu ya, orang yang apa adanya itu lebih mudah untuk berbalik ya. Karena dia jujur sama dirinya sendiri. iya, Mungkin itu kalau aku dari itu sih, menurut aku. iya. Setuju ya, Bil ya. Eh, Yudas ini membungkus banget ya pelanggaran dia dengan Iya, persahabatan. Tapi Petrus tuh dia kalau ngelanggar ngelanggar lagi serius-serius dan lain sebagainya. iya, Ya, dan poin lain yang membedakan adalah ini nggak ada di Injil Markus memang akhirnya. Kita baca di Injil yang lain ya, Matius, Lukas, Yohanes. Yang membedakan adalah Yudas bunuh diri dan nggak bertobat. iya, Petrus bertobat. Ya, Yudas bunuh diri, gantung pohon, kemudian jatuh dan ususnya terurai, isi perutnya terurai. Ya. Yudas melakukan pelanggaran, Yudas sebenarnya bisa bertobat, tapi dia milih untuk depresi dan bunuh diri. Petrus bertobat juga, melanggar juga, sedih juga, kecewa juga, tapi dia memilih untuk bertobat. Oke, nggak ada di Injil Markus ya, tapi ada ayatnya di Injil yang lain. Nanti saat Yesus sudah bangkit ya, Yesus tanya ke Petrus, apakah engkau mengasihi aku? iya, Petrus jawab, ya Tuhan. Yesus jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Ditanya lagi oleh Yesus yang kedua kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dijawab Petrus, ya Tuhan. Yesus jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Dan diulangi lagi sampai yang ketiga kali. Seperti Petrus menyangkal Yesus tiga kali, Yesus bertanya tiga kali untuk mengafirmasi iman Petrus. Dan di situ Petrus bertobat. Jadi salah satu pemimpin terbesar dari gereja Kristen. Ya. iya, Petrus bersama para rasul yang lainnya akhirnya menginjil ke seluruh dunia, memimpin gereja Kristen. Ya, itu bedanya. Kita semua bisa sama-sama bersalah ya, tapi siapa yang bertobat itu yang membedakan. Ya itu Bill dari aku. iya. Itu bagus ya. Kita kita tidak ada yang tidak bersalah itu lebih tepatnya. Iya, iya betul, betul. Kita tidak ada, jangan pikir, oh, tampaknya saya tidak akan seperti Yudas dan Petrus. Oh, Iya, enggak. Kita semua bisa bersalah, tapi yang menentukan kita bertobat atau tidak. Itu ya. Itu yang lebih penting ya. Oke, nomor 3. Diskusikan arti perjamuan Tuhan. Bagaimana kita dapat membuatnya lebih bermakna di gereja kita dan melibatkan lebih banyak anggota dalam perayaannya. Ya, ini aku boleh coba jawab dulu ya. ya, Kalau tentang perjamuan Tuhan tadi saya rasa tadi udah dijelaskan ya oleh Mas Hansen ya. Jadi mungkin saya nggak akan panjang di apa kenapa itu terjadi itu apa perjamuan yang baru. Tapi aku lebih suka ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kita dapat membuatnya lebih bermakna di gereja kita dan melibatkan lebih banyak anggota? Ya menurutku sudah cukup bagus ya. Yang terutama yang diadakan di gereja Advent ya bahwa itu bisa dilakukan setiap minggu tapi kita tidak melaksanakan itu tiap minggu gitu kan.
kita melaksanakannya itu per triwulan gitu kan. Artinya ada semacam apa? Penantian gitu. Ada semacam penantian pada saat dilakukannya perjamuan kudus itu. Jadi Hmm. menurutku maknanya ada di situ. Maknanya jadi lebih berarti apabila apabila itu agak-agak ada selang waktu dan itu sudah dilakukan gitu ya. Ya. Nah, tapi bagaimana melibatkan lebih banyak anggota dalam perayaannya? Ya, ini mungkin ini agak sedikit ini ya. Maksudnya gini, biasanya perjamuan kudus itu yang saya bukan yang saya tahu, yang saya nggak tahu ini. Tapi biasanya apa namanya tagline-nya adalah ini adalah sarana untuk kita mengampuni. Hmm. Biasanya itu Hmm. tagline-nya. Ini adalah sarana untuk kita mengampuni. Nah, tapi tidak tidak apa tapi ironinya sering saya temui kalau perjamuan kudus malah nggak mau datang. Misalnya nih di gereja ada clash atau ada masalah gitu ya. Nah, udah tahu nih jawabannya perjamuan kudus, tapi nggak mau datang karena takutnya dia masih merasa gak layak untuk melakukan perjamuan kudus karena dia masih dendam mungkin atau dia masih kesal Hmm. sama orang itu, ngerti ya? Jadi jadi tampaknya tagline mengampuninya itu tidak, malah malah perjamuan itu menjadi beban bagi orang itu, seolah-olah dia harus terpaksa mengampuni gitu loh, dipaksa Hmm. untuk mengampuni padahal sebenarnya lu aja nggak minta maaf sama gua atau misalnya belum selesai konfliknya itu belum selesai sebenarnya. Apakah akhirnya perjamuan kudus ini menjadi semacam batu sandungan gitu? Bukan di perjamuan kudusnya, tapi the way kita memaknai perjamuan kudusnya itu. Paham gak sih? Ya, Jadi ya. perjamuan kudusnya nggak ada masalah, tapi apakah tagline itu membuat perjamuan kudus ini menjadi batu sandungan jadi esensi perjamuan kudusnya hilang, esensi Hmm. yang merayakan Yesus matinya ini jadi hilang karena dibungkus oleh mari kita saling mengampuni. Gimana tuh Mas Hanson? Sebenarnya itu sih Ya. Oke, gini, sayangnya. gini. eh ada perbedaan detail catatan perjamuan kudus di Injil Yohanes dan Injil Markus. Hmm, Injil Markus langsung ngomongin perjamuan. Injil Yohanes ngomongin basuh kaki dulu. iya, Nah, jadi poin untuk saling merendahkan hati dan lain sebagainya itu satu paket. Kenapa? Karena menurut Injil Yohanes sebelum perjamuan ada basuh kaki dulu. Nah, kalau kita lihat gereja non Advent gitu ya, perjamuan kudusnya nggak ada basuh kakinya, iya nggak langsung basuh aja. kakinya, langsung perjamuan. Jadi mereka versi apa? Versi ringkas gitu ya, versi ringkas. Dan itu ya kalau Injil Markus contoh ya itu versi ringkasnya. Tapi versi lebih detailnya seperti yang dilakukan oleh gereja Advent harusnya basuh kaki dulu. Nah, inilah jadi tantangannya ya. Jadi tantangannya memang seperti yang Bill bilang tadi. Aduh, harus basuh kaki lagi, salam-salaman lagi. Iya, Artinya maaf gini kan, banget. harus merendahkan hati lagi. Kan gitu kan? Aduh, harus merendahkan hati lagi. Padahal kemarin habis konflik ini, konflik itu. Heeh. Bisa nggak mengingat aja kematian Yesus, mengingat tubuh dan darah Yesus tanpa merendahkan hatinya dulu? Iya. Tapi gini, Yesus mati itu adalah bentuk kerendahan hati tertinggi. Yesus mati itu adalah bentuk kerendahan hati tertinggi. Eh, Kita buka Filipi 2, Wil. Aku teringat Bentar. ini. Aku catat ini dulu. Bentar, tahan itu ya. Apakah Ya, kita bisa mengapresiasi kematian Yesus tanpa apa namanya? tanpa Serangkaian tanpa meneladani kerendahan hati Yesus dalam kurung basuh ya, kaki. kerendahan hati Yesus dalam apa itu namanya? Upacara basuh kaki itu ya. Upacara basuh kaki ya. Oh, oke. Nah, kita buka. Oke, Filipi 2. Bentar. Filipi 2. Ya, coba. Saya lupa ayatnya berapa ya, makanya buka dulu Filipi 2. Oke. Apa keywordnya? Ya yang Tuhan telah mengosongkan dirinya. Di- 7. itu ya. Ya, aku baca. Oke, Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. ya. Coba gini, Wil. Baca dari 6 sampai 8. Oke, coba ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke, ayat ini implikasi doktrinnya sangat tinggi. Iya, Biasa tinggi dipakai banget. untuk seminar Kristologi. Heeh. Oke, Tuhan itu aslinya, sorry, Yesus itu aslinya adalah Tuhan itu sendiri, ya, setara dengan Allah. Oke, tapi dia mengosongkan dirinya. Jadi apa? Jadi manusia. Oke, bukan hanya jadi manusia, dia mengosongkan dirinya menjadi manusia yang mati.
Bukan hanya Hmm. mati, dia turun lagi, dia mati di kayu salib. Oke, jadi dari Tuhan jadi manusia, bukan hanya manusia, dia manusia yang mati, bukan hanya mati, dia matinya di kayu salib pula. Dari paling tinggi turun, 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 turun. Tempat penghinaan tertinggi di zaman itu kan. Iya, oke. Nah, implikasi doktrin kita udah pelajari. Tapi kita lupa konteksnya surat ini apa. Hmm. Konteksnya surat Filipi itu adalah jemaat Filipi itu sombong satu sama lain, meninggikan diri satu sama lain sehingga mereka nggak bersatu. Itu konteksnya surat Filipi. Lalu aduh Petrus lagi ya, gara-gara kebanyakan ngomongin Petrus. Lalu Paulus bilang, kamu ini loh sombong-sombong satu sama yang lain, mementingkan diri satu sama lain. Coba kamu contoh Tuhan kita, contoh kerendahan hatinya, seperti Yesus itu loh, yang setara dengan yang dalam rupa Allah, setara dengan Allah, dia nggak mempertahankan itu, dia turun jadi manusia, mengosongkan diri jadi manusia. Bukan hanya itu, dia sebagai manusia, dia jadi hamba. Bukan hanya itu, dia turun lagi sebagai hamba, dia hamba yang mati. Bukan hanya itu, sebagai hamba yang mati, matinya di kayu salib. Kamu ngapain kamu menyombongkan diri? Makanya kita baca ayat 1 sampai 3-nya itu. Hmm. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Jadi mungkin nggak memaknai kematian Yesus tanpa meneladani kerendahan hatinya. Nggak bisa. Kematian Yesus itulah salah. Bukan salah satu. Kematian Yesus itulah perwujudan kerendahan hati yang paling tinggi. Kalau kita mau merayakan kematian Yesus, nggak cukup hanya, oke, roti ini melambangkan tubuhnya. Itu sangat marah yang sangat dalam itu. Ya, Hmm. oke, darah apa cawan anggur ini melambangkan darahnya. Itu maknanya sangat dalam. Tapi nggak cukup hanya itu. Kerendahan hatinya juga harus diteladani. Karena dia mati, dia dia jadi manusia, jadi hamba, mati di kayu salib. Itu bentuk rendahan hati tertinggi, itu harus teladani juga. Makanya basuh kaki nggak bisa dipisahkan dari itu. Seseorang nggak bisa benar-benar memaknai kematian Yesus kalau dia masih menganggap dirinya lebih tinggi dari saudaranya, dari orang sejemaatnya. Yang kalaupun ada masalah sama dia ya, tapi kamu itu nggak lebih penting dari dia dan kamu itu nggak lebih tinggi dari dia. Jadi bagus kamu memaafkan dia, atau kalau kamu yang salah bagus kamu minta maaf ke dia. Yesus yang setinggi itu aja mau sampai mati kok, masa kita nggak mau? Oke? Maka Filipi 2 ini bukan hanya tentang doktrin Kristologi yang bagian ayat yang tadi itu sangat dalam doktrin Kristologinya, tapi dalam konteks aplikasi berjemaat ya, Hmm. jemaat harus meneladani kerendahan hati Yesus. Sampai gini, kalau kita akhirnya ya harus menebus saudara kita dan mati, mau nggak kita? Iya. Sampai situ kerendahan hatinya. Ya, makanya ya pelajaran ini ya harus diajarkan ke jemaat ya. Jadi meskipun berat ya berusaha lah jemaat ya untuk tahu bahwa mengingat kematian Yesus itu ingat juga kerendahan hatinya. Memang ingat penebusan itu yang satu dan itu yang paling penting memang. Tapi ingat juga kerendahan hatinya dan itu kita harus rendah hati juga maka ya. Itulah kenapa gereja kita memutuskan untuk pakai yang versi lengkapnya, yang versi Injil Iya. Yohanes. Memutuskan untuk nggak hanya perjamuannya saja tapi basuh kakinya. Sebenarnya nggak salah loh kalau kita perjamuan aja tanpa basuh kaki. Karena Markus mencatatnya begitu kan. Catat ya. Ya, tapi kita pakai versi lengkapnya. Kenapa? Karena itu makna rohani jauh lebih lengkap. Iya. Itu dari aku, Bil. Iya, iya, iya. Itu bagus ya, penjelasan yang bagus sekali ya dari dari Jansen ya. Ya, jadi udah terjawab ya, nggak bisa kita. Nggak Nah itu bisa. nggak bisa. Ya itu sama kayak ini loh. Bagaimana kalau kamu masih ada masalah dengan saudaramu, jangan korbankan dulu, jangan Oh memberikan ya, persembahan dulu. Kamu selesaikan dulu dengan dia, ya. Baru iya. kamu berikan persembahan. Ya, itu kan referensinya itu ya, nggak bisa kita quote unquote memaknai atau merayakan kematian Yesus tanpa kita menyelesaikan masalah yang kita lihat sendiri di dunia ini gitu. Yaitu apa masalah tinggi hati itu sebenarnya egonya Ya. itu kan sebenarnya masalahnya kan. Hmm. Ya, makasih Mas Jansen. Ini bagus sekali ya. Ya. Saya harap bisa menjawab pertanyaan itu ya. Nomor 3 ya. Lanjut, nomor 4. Diskusikan fakta bahwa Allah berkata tidak terhadap doa Yesus di Getsemani. Apakah artinya ketika Allah berkata tidak kepada kita? Ya, ini mungkin kita bisa skip ya, karena tadi kita udah bahas ini Ya. tentang doa itu ya. Jadi ini Ya. bisa aku jawab aja sudah terjawab di atas. Nanti lihat notes-nya lagi. Tadi kita udah bahas itu ya. Kita lanjut ke nomor 5.
Meskipun Petrus sangat mengecewakan Yesus dengan penyangkalannya, Yesus tidak menolaknya. Harapan apakah yang Anda dapat ambil untuk diri sendiri dari kenyataan ini? Ya, kalau saya dalam kalimat yang sangat sederhana, kita udah bahas panjang tadi, ya Yesus tidak meninggalkan kita, Hmm. walaupun kita meninggalkan Dia. Nah, itu ya. Karena tema di ini kayaknya meninggalkan, meninggalkan, ditinggalkan, itu kan. Jadi walaupun kita meninggalkan Dia, Yesus tidak meninggalkan kita. Itu kalau dari aku, Mas Hansen. Iya, Darimu ada ya setuju Bill, setuju. ini ya. Oke. Oke, kalau gitu kita sudah menjawab agak panjang, agak banyak pertanyaannya sampai 5 ya. Tapi Iya, kebetulan kita sudah menjawab semua. Kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu saran poin diskusi. Oke, silakan Mas Hansen. iya. Yang pertama ini ya, apa rencana untuk membunuh Yesus dan eh, apa pengurap Yesus diurapi itu, pengurapan Yesus yang dilakukan oleh wanita itu ya. Jelaskan kisah selang-selingnya. Oke, saudara-saudara ya. Gini, saya melihat dalam beberapa diskusi sekolah sahabat di jemaat-jemaat ya, itu nggak menjelaskan kisah selang-selingnya. Iya, padahal tuh enak banget tuh dijelaskan paralelnya itu loh. Iya, maksudnya gini, kalau gitu kenapa kita nggak belajar Matius atau Lukas aja? Iya, kenapa kita baca versinya Markus? Kenapa kita baca versi Markus? Karena karena kan judul pelajaran sekolah sahabat kita ini bukan kehidupan Tuhan Yesus. Kalau Iya, kehidupan Tuhan Yesus berarti kita bisa pakai versi yang manapun kita kita ambil atau kita gabungkan ya terserah. Tapi kalau kita belajar namanya Injil Markus, kitab Markus, kita juga harus soroti ciri khas Markus dalam menceritakannya, gaya ceritanya gimana. Dan itu ada makna teologinya. setuju. Kita masuk ke perspektifnya Markus, harusnya kayak gitu. Iya, memang betul kisah ini diceritakan juga di Injil lain dan Injil lain nggak selang-seling. Tapi kalau kita belajar kisah Markus, kita masuk ke kayak cara ke perspektif Markus seperti Bill bilang tadi. Iya, Oke, jadi tolong, tolong jelaskan kisah selang-selingnya ini, jelaskan paralelismenya, ironinya, ya. Jangan hanya jelaskan kisahnya saja. Ya kalau gitu kita baca aja Injil lain dan Injil lain juga punya keunikannya nanti kalau kita baca loh. iya, Ya, oke. Jadi ini bukan hanya tentang kisahnya aja, tapi kita belajar Injil Markusnya, sastranya Markus gimana. Kisah selang-seling ini gaya sastranya Markus. Tolong itu iya. jelaskan ya. Itu maknanya sangat dalam itu. Hmm, Itu ya. setuju, setuju. Oke. Kita lanjut ke Setelah itu kita lanjutkan ke ya, perjamuan kudus ya. Perjamuan kudus. Dan setelah pertanyaan hari Jumat, saya jadi terpikir ya, kalau ada waktu coba hubungkan dengan Injil Yohanes, di mana ada peristiwa basuh kaki. nah, Ya, kalau ada waktu. Tapi kalau waktunya singkat, fokus di Markus aja. Kalau waktunya singkat, jelaskan maknanya, hubungannya dengan Paskah Perjanjian Lama. Itu kalau waktunya singkat. Tapi kalau waktunya lebih panjang diskusinya, coba jelaskan Injil Yohanes. Di Injil Yohanes ada basuh kakinya dulu loh sebelum itu. hmm. Berarti di Ya, sini perjamuan kudus sebelum itu dihubungkan dengan Paskah Perjanjian perjanjian. Lama. Iya, Ini, lalu kalau ada waktu coba hubungkan gitu ya. iya. Oke. Oke, Setelah itu perjamuan ya Taman Getsemani ya. akan Getsemani. Taman Getsemani pelajaran tentang doa. Ya. Nggak valid kalau kita minta berdoa dilepaskan dari penderitaan ya. Tapi kalau jawabannya tidak itu gimana? Apakah kita seperti Yesus ya, biarlah kehendakmu yang jadi? Itu pelajarannya ya. Pertanyaan Ya, hari Jumat nomor 4 sekalian ya aku tag di sini. Jadi nanti ya, udah tahu terjawab itu di situ juga. ya. Kemudian ya waktu Yesus Yesus ditangkap ya. Oh, Yesus tangkap itu di Taman Getsemani ya. Sorry, itu sama ya. Iya, atau momen selanjutnya setelahnya setelah dia berdoa itu sebenarnya. Ya, momen selanjutnya adalah waktu dia di hadapan Mahkamah Agama ya. Ya, itu kisah selang-selinging satunya Kisah lagi. seling yang satunya lagi ya di hadapan Mahkamah Agama ya. Nah, eh Ya, jelaskan kenapa pengakuan Yesus dari Daniel 7 ayat 13 sampai 14 itu membuat imam besar marah. Ya, karena kita nanti langsung baca, oh marah, marah, dasar nih pemarah. Ada nanti ngebacanya kayak gitu. Ya memang memang, mereka itu memang betul, temperamental. memang betul mereka temperamental apa, tapi kan poin utamanya bukan itu kan. Kan Kenapa ada, mereka iya, temperamental gitu? kan ada di situ ditulis karena mereka menyangka Yesus sudah menghujat Allah, gitu loh. Jadi jelaskan kenapa kalau Yesus bilang dia anak manusia dari Daniel 7 ayat 13 sampai 14 itu sebegitu pentingnya sampai mereka harus marah. Gitu ya. Lalu waktu Yesus dipukuli, Iya.
Waktu Yesus dipukuli, Yesus diminta untuk bernubuat, menebak, menebak siapa yang mukul dia, bernubuat. Nah, nah, siapa yang memukuli dia? Nah, baru bagian kelima, Petrus menyangkal Yesus ya. Jelaskan ironinya, ironi dan paralelnya antara Yesus dan Petrus. Ya, Yesus berkesaksian dengan jujur, Petrus berkesaksian dengan bohong itu ya, dengan dusta. Dan jelaskan bahwa di sini Petrus menggenapi nubuatan Yesus. Ya, ini pelajaran yang sangat luar biasa itu ya. Iya. Dan begitu saya baca ini ya saudara-saudara, saya udah pernah belajar peristiwa ini waktu Yesus ditangkap dan diadili versi Injil Matius. Hmm. Oke. Dan itu sangat indah. Ada keunikannya sendiri. Tapi begitu saya baca versi Markus, saya menyadari, oh, Markus ini menyajikan detail-detail yang kita nggak temukan di Matius atau Kita di Lukas lewatkan. Iya, atau di nggak. Yohanes. Iya. Cara cerita dia itu, cara cerita dia itu dalam gitu loh. Dan ini ya pelajaran rohaninya sangat penting bagi kita ya itu. Hmm. Hmm. Tutup dengan pertanyaan hari Jumat ya, yang belum terjawab aja. Ya, pilihlah satu atau dua. Iya. Tadi ada beberapa yang udah terjawab jadi bisa. Oke, mantap, mantap. Kita sudah di Ya, pelajaran ke-11 ini. Ya, sudah tinggal dua lagi. Bener kan 11 ini? ya 11, dua lagi. Tinggal dua lagi Injil Markus. Setelah kita penuh dengan Injil Markus, nanti masuk ke Injil Yohanes. Ya, pelajaran tulan depan Injil Yohanes ya. Injil Yohanes ini kayaknya kita mau disuruh kasih makan ini ya, sinoptik semua ya. Kalau Yohanes nggak sinoptik ya. Oh, tema ya dia. Yohanes itu kan kalau Injil sinoptik itu kan Matius, Markus, Lukas. Kalau Yohanes itu kan Injilnya lebih berupa tesis teologi. Iya, iya. Nah, jadi kita udah dapat kisah hidupnya dulu, baru teologisnya gimana lebih dalam di Yohanes. Dan memang triwulan depan dia judulnya tema-tema dalam Injil Yohanes juga kan? Tema-tema dalam Injil Yohanes ya. Heeh. Tema-tema dalam Injil Yohanes. Ya, Hmm. jadi mantap lah ini kita belajar tentang Yesus dua triwulan ini. Ya semua sebenarnya Ya, semuanya tentang Yesus sih. Cuma ini tentang kisah ya Yesus lebih tepatnya. kisah kehidupannya. Hmm. Kisah kehidupan selama di dunia. Oke, teman-teman semua, sampai di sini pelajaran kita. Ya, semoga ini bisa membantu kita untuk mengerti firman Tuhan dan ya paling penting ya mengubahkan kita itu yang lebih penting ya. Ya, Baik, untuk menutup pelajaran kita akan berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas perlindungan yang Kau berikan, atas hikmat yang Kau berikan pada kami. Kami belajar firman itu kami Tuhan untuk boleh mengerti, untuk kami boleh mengingat, menyimpannya dalam hati, memberitakannya kepada orang lain, dan bantu kami Tuhan untuk menjadi orang yang lebih baik hari demi hari. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah Engkau memberikan hikmat juga kepada semua pemimpin diskusi pada saat nanti diskusi akan dilaksanakan. Biarlah kami semua boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala dosa kami. Sempurnakan doa ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Baik, terima kasih semuanya. Shalom. Shalom semuanya.